Saat truk lewat, ia menjelaskan bahwa sekitar waktu ini, monster ikan selalu muncul. Dari kolom komentar, kita bisa melihat para pengikutnya bersemangat dan meminta Gang untuk segera bergegas. Saat ia terus berjalan, sang protagonis mengatakan ia akan mengalahkan monster bintang 3 itu. Pada saat itu, di tengah siaran langsung, sebuah ledakan tiba-tiba terjadi. Ia berbalik, mencoba melihat apa yang terjadi. Truk yang telah melaju ke arah itu kembali dengan kecepatan penuh, dan Gang menyadari dari apa yang ia lihat, sesuatu sedang datang tepat di belakangnya. Itu adalah monster ikan dengan taring-taring besarnya. Dua pemburu di belakang truk mencoba melawan mereka. Salah satu dari mereka bertanya dari mana asal mereka karena mereka berasal dari sungai yang jauh. Saat lebih banyak ikan mendekat, mereka mulai ketakutan karena jumlahnya terlalu banyak. Pahlawan kita yang menyadari ada sesuatu yang tidak biasa segera berlari ke arah sana. Melihat semua pergerakan itu, ia memikirkan cara untuk menghentikan mereka segera. Pengemudi truk yang melihat Gang di depannya panik. Namun tepat saat benturan, pahlawan kita melakukan lompatan besar. Ia memposisikan skopnya dan berharap itu berhasil. Saat ia mendarat tepat di tengah-tengah mereka dan menghantamkan senjatanya ke tanah, semua monster itu terpental. Dengan lega, ia berkata ia tidak yakin apakah kemampuan gempa bumi akan muncul. Meski begitu, ia tampak belum puas. Saat ia berbalik, lebih banyak ikan mendekat. Kemudian, notifikasi dari para dewa mulai berdatangan beserta donasi mereka, dan skop itu mulai bersinar. Saat menghadapi monster-monster itu, sang protagonis merasa bingung. Dalam situasi seperti ini, saat ia sedang menghabisi ikan, mereka ingin Gang menjawab telepon. Dengan kesal, ia bertanya bagaimana ia bisa menjawab telepon sambil bertarung. Lalu mereka meminta Gang untuk melihat gagang skopnya, yang membuatnya bingung. Gagang itu tampak sedikit berbeda dan memancarkan semacam koneksi. Tepat setelah itu, dari dalam menara, seseorang menjawab panggilan itu. Di dalam benteng, lampu merah menyala, membuat beberapa suara. Makhluk-makhluk kecil yang tinggal di sana merasa terpesona. Dengan tatapan penuh tekad, salah satu dari mereka mengeluarkan suara tertentu. Kemudian ia menekan tombol merah seolah-olah ia sudah tahu apa yang akan terjadi. Di tengah pertempuran, sang protagonis tidak tahu apa yang sedang ia lakukan. Memikirkan kabel telepon dan skopnya, ia merasa seperti orang bodoh karena termakan hal ini. Mencoba mengulur waktu, ia bersembunyi di balik tumpukan barang. Namun tak terduga, sebuah ledakan terjadi dan ia harus lari dari sana. Saat ia menyadarinya, ia melihat artileri sudah aktif. Ikan-ikan yang menyerangnya kini semuanya mati. Saat itulah ia mengerti bahwa skopnya memiliki fungsi untuk berkomunikasi dengan artileri. Ia percaya kemitraan ini akan sangat membantu di masa depan. Sambil tersenyum, Gang berpikir pasti ada lebih banyak ikan di dekat danau. Di truk, para pemburu bertanya hujan rudal apa itu, dan mereka menyadari bahwa tepat di depan, pahlawan kita pergi tanpa mengambil intinya. Di antara monster yang meledak, salah satunya masih bergerak. Jadi, si pria berkacamata bersiap untuk menghabisinya dan mendapatkan uang tambahan. Namun temannya mengatakan mereka harus segera pergi dari sana, karena merasa ada pertanda buruk. Segera setelah mereka berbalik dan pergi, ikan itu terus menatap. Kemudian, ia mulai memangsarkan rekannya yang telah kalah. Dengan itu, tubuhnya yang bersinar mulai berubah. Kaki-kakinya yang kecil kini menjadi lebih besar dan lebih kuat. Dengan tanduk yang lebih besar, monster ikan ini mengeluarkan salah satu suara anehnya. Di dasar danau, ikan lain sejenisnya mendengar suara itu. Air menjadi bergejolak dan beberapa jet air menyembur ke atas. Sekawanan ikan muncul dari sana, mengikuti sinyal pemimpin mereka. Di dekat sana, beberapa pemburu sudah bersiap untuk menghentikan mereka, termasuk Kim. Ia terkejut dengan ukuran monster-monster ini, yang jauh lebih besar dari tahun lalu. Dan ada juga varian mutan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Jadi ia memperingatkan rekan-rekannya bahwa mereka harus melumpuhkan pemimpinnya terlebih dahulu. Pria besar itu juga ikut dalam pertempuran. Menggunakan perisainya, ia mengeluarkan teriakan perang, menunjukkan tekadnya. Dengan itu, perisainya bersinar merah seolah dialiri cahaya listrik. Pertahanannya aktif, menghalangi ikan-ikan agar tidak bisa lewat. Pada titik ini, ia memanggil anggota pasukan lainnya untuk mempertahankan formasi mereka. Ia berkomentar kepada rekan satu timnya bahwa cara ikan-ikan ini menyerang sangat berbeda. Melihat rekan-rekannya, ia tahu keadaan bisa menjadi sangat buruk. Jadi ia bertanya kepada salah satu dari mereka apakah ia tahu mengapa ikan-ikan itu berubah. Dan setelah mendengar jawabannya, pria besar itu tampak tidak terlalu senang. Ia melihat sekeliling dan berkata situasinya sama sekali tidak terlihat bagus. Monster-monster itu menjadi lebih kuat dan lebih cepat. Mereka juga berhasil membela diri dengan mudah. Kekhawatiran lainnya adalah semakin banyak varian mutan yang muncul. Salah satu pemburu hampir saja dilahap dan berteriak minta tolong. Mulut besar salah satu ikan terbuka lebar untuk menelannya. Ia menyilangkan lengan di depan wajah untuk mencoba melindungi diri. Pada saat itu, Kim udah muncul untuk menyelamatkannya seperti biasa. Pria besar itu berterima kasih kepada gadis itu karena telah menyelamatkan anggota pasukannya dan ia hanya membalas dengan senyum lembut. Sambil mengisi bola energi, ia mengatakan ia tidak bisa menahan lebih lama lagi. Dengan itu, ia mengumpulkan banyak monster tersebut ke udara. Lalu ia merapatkan kedua tangannya dengan erat. Hal itu menyebabkan semua monster tersebut meledak. Pemimpin pasukan terkesan mengatakan itu luar biasa. Namun seperti yang diduga, mereka menyadari masalah lain akan datang. Dari danau di dekatnya, semakin banyak ikan yang datang. Pria lain mendekat, tidak percaya
dengan apa yang ia lihat. Menatap Kim, ia mengatakan sangat menyedihkan bertarung melawan ikan mas mutan. Pria ini adalah orang yang sama dari kantor dan terus mengejek gadis itu. Kang dan pria besar itu merasa kesal dan bahkan mengumpat pada pria sombong itu. Meski begitu, pria itu terus tersenyum. Kemudian ia memerintahkan pasukannya untuk membersihkan seluruh area. Di bagian lain kota, mereka juga menyiapkan roket tembakan cepat. Begitu serangan diotorisasi, roket diluncurkan, menyebabkan ledakan. Monster ikan menyadari senjata jatuh dari langit tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan dan beberapa akhirnya terkena serangan. Tim petir juga bersiap untuk menyerang. Ikan-ikan yang datang menjadi bingung dengan kekuatan sebesar itu. Benda-benda yang mengenai ikan mulai bersinar. Itulah yang menarik perhatian makhluk-makhluk tersebut. Kemudian rantai petir kelompok itu diaktifkan, menyetrum mereka. Lebih banyak anggota pasukan datang dan dengan kekuatan listrik mereka terus menyerang monster-monster tersebut. Pemimpin pasukan memberitahu melalui ponselnya bahwa kelompoknya sudah menangani semuanya dan mengulanginya dengan keras agar semua orang mendengar. Ia mengatakan mereka akan memusnahkan semua monster di sana. Namun, ketika pemburu lain mendengar ini, mereka tidak menyukainya karena mereka dibayar untuk tugas itu. Bahkan pria besar itu tidak tampak senang dengan ide tersebut. Ia memanggil perhatian pemuda itu, menyebut namanya. Yongyu bertanya apakah akan datang ke sana untuk berterima kasih padanya. Namun kenyataannya, pria itu benar-benar marah dan mencengkeram kerah bajunya. Kang menuntut untuk mengetahui apakah keparat itu sudah tahu bahwa serangan ikan akan terjadi. Dengan sarkasme yang berat, pria itu menjawab bahwa hal seperti itu tidak masuk akal. Lalu ia menuntut penjelasan mengapa semua persenjataan begitu siap. Semua anggota pasukannya dilengkapi dengan sangat baik. Sambil terus mengerutkan kening, Kang berkata, "Kau tidak menyiapkan sesuatu. Seperti itu begitu saja." Sambil menepis tangannya, Yu menjawab bahwa itu bukan masalah bagi seseorang yang kompeten seperti dirinya. Merasa terhina, Kim ikut campur, meminta penjelasan. Ia menghentikan pertengkaran itu dan mengatakan ini bukan saatnya untuk berkelahi. Salah satu prajurit Yu mendekat dan mengatakan mereka sudah siap menyerang. Jadi, pemuda itu melangkah pergi, membuat Kang murka. Yu kembali kepada timnya dan menjelaskan bahwa mereka akan bertindak sesuai rencana. Namun, ikan-ikan masih terus berdatangan melalui air. Jadi, saat mereka muncul ke daratan, mereka akan tersengat listrik. Meski begitu, saat mereka berhasil dilumpuhkan, lebih banyak lagi yang terus maju ke dalam air. Di bawah air, para anggota mempersiapkan pemicu listrik. Kemudian mereka memicu sengatan tersebut, seluruh air berubah warna menjadi merah dan mulai berbuih. Dengan begitu, banyaknya listrik, beberapa monster melompat keluar dari danau. Bagian lain dari tim menangani monster yang muncul dari dalam. Dengan cara itu, baik yang di dalam maupun di luar terkena sengatan listrik yang kuat. Namun, jumlah makhluk itu terlalu banyak dan mereka harus tetap fokus karena seiring meningkatnya suhu air, akan muncul lebih banyak lagi. Tiba-tiba, salah satu ikan mas mutan, kali ini, yang berukuran raksasa, muncul. Dia dan temannya terpaku, mengatakan bahwa monster itu pasti pemimpin dari yang lainnya. Monster itu membuka mulutnya, memamerkan gigi tajamnya, tetapi itu tidak membuatmu takut, yang justru memerintahkan pasukannya untuk bersiap. Dengan perlengkapan lengkap, para anggota mengatakan bahwa mereka akan segera mengaktifkan bala bantuan. Setelah area bersih, mereka meluncurkan rantai pemotong. Rantai itu mengait ke tubuh monster. Beberapa bagian tubuhnya tertembus oleh tombak tersebut. Para penonton bingung, bertanya-tanya apa yang sedang ia rencanakan. Tampaknya mereka tidak hanya sekadar mengulur waktu. Di punggung mereka semua terdapat semacam perangkat penyimpan listrik. Kemudian sang pemimpin memicu sengatan petir. Melalui rantai-rantai itu, listrik disalurkan langsung ke dalam monster. Kim terkesan dengan strategi tersebut dan tidak menyangka kau akan sekuat itu. Dari tangannya, denyut energi masif mengelilingi tubuhnya. Dia mengarahkan tangannya ke depan untuk meluncurkannya ke arah makhluk itu. Kemudian, semacam sinar laser menembus langsung tubuh monster ikan itu dari sisi ke sisi. Bahkan rekan-rekannya belum pernah melihat kekuatannya sekuat ini sebelumnya. Setelah itu, dia memerintahkan anak buahnya untuk segera mengambil intinya. Kang, yang berdiri di dekatnya, mengatakan dia tidak percaya. Hanya ada satu makhluk seperti ini. Berusaha tetap tenang, pemuda itu mengatakan dia sudah mengetahuinya. Saat itu juga, makhluk identik lainnya muncul dari kedalaman danau. Sambil menoleh, dia mengatakan pada pria besar itu untuk diam saja dan memperhatikan. Sambil mengeluarkan suara yang mengerikan, makhluk itu memamerkan giginya. Berbicara kepada pasukannya, kau mengatakan bahwa yang kedua muncul persis seperti yang direncanakan. Sementara itu, dia menyiarkan seluruh pertempuran tersebut. MC muda itu telah melatih timnya untuk menjadi tangguh. Dia melakukan semua ini agar ayahnya mengakui dirinya dan melihat timnya sebagai yang terbaik. Jadi, semua prajuritnya bergegas mengambil inti sebelum monster itu beregenerasi. Salah satu anak buahnya memanggil pemimpin mereka dan mengungkapkan keraguan. Sebagai tanggapan, Yu mengatakan mereka harus menyelesaikan segalanya sesuai kesepakatan. Semakin mendekat, dia mengatakan mereka harus menunjukkan bahwa tim mereka berbeda dari yang lain. Hal ini memotivasi pria yang memanggil rekan-rekannya dengan mengatakan bahwa dia akan memimpin. Pemimpin muda itu meninggalkan area tersebut dengan perasaan sangat kehilangan. Dengan ekspresi penuh tekad, dia mengatakan akan pergi menemui
ayahnya. Sudah berada di dalam mobil, seseorang memberinya selamat karena memiliki tim yang hebat. Ponselnya berbunyi dan dia memeriksa notifikasinya. Sambil mengenakan headset, dia berbicara kepada pemimpin tim, menanyakan bagaimana perkembangannya. Dia menjawab bahwa mereka sudah mengambil inti pertama dan hampir menyelesaikan yang kedua. Tersenyum, dia menanggapi dengan mengatakan itu baru pekerja sejati. Bawahannya setuju dan berterima kasih. Mereka melakukan hal yang persis sama dengan makhluk kedua. Begitu mereka berhasil menaklukkannya, pemimpin menyuruh mereka untuk segera mengambil intinya. Namun saat mereka mendekat, mereka menyadari monster itu masih bergerak. Jadi mereka menuju ke titik tepat untuk mengambil inti, tetapi ikan itu masih sadar. Salah satu tentara mencabut intinya dan menunjukkan kepada semua orang bahwa tugas selesai. Namun saat mereka tidak menduganya, makhluk itu tepat berada di belakang mereka dengan mulut terbuka lebar. Bingung, pria itu bertanya-tanya apakah ada monster lain seperti ini. Tanpa waktu untuk melarikan diri, pria itu akhirnya tergigit. Murka, monster itu menyerbu yang lain. Kang dan Qin tertegun melihat apa yang terjadi. Komandan bertanya-tanya apa yang terjadi dengan intinya. Monster itu berdiri lagi, dan para tentara berlari panik. Kedua teman, Kang dan Kim, menyadari bahwa ikan ini telah berevolusi. Tubuhnya terlihat sedikit berbeda dan tumbuh lebih besar. Sambil melihat rekan-rekannya, sang pemimpin memerintahkan mereka untuk berkumpul kembali dan menyerang. Jadi, mereka mulai melepaskan rantai sekali lagi. Tetapi kali ini, monster itu berhasil menghindari sebagian besar serangan. Setelah beberapa kali terkena, rantai mulai mengeluarkan kilat kuning. Seluruh tubuh monster tersengat listrik. Namun, matanya sekarang berbeda, lebih fokus. Karena itu, ikan tersebut segera melakukan serangan balik dan menjatuhkan beberapa tentara. Banyak seragam dan helm terbang ke udara, meninggalkan sisanya dalam keputusasaan. Makhluk itu menerjang untuk menggigit salah satu tentara yang tersisa. Pria itu tidak melihat jalan keluar, berpikir ini adalah ajalnya. Tetapi suara keras menarik perhatiannya, membuatnya melihat ke samping. Brave King telah pergi ke sana untuk membantunya menggunakan perisainya. Sambil menahan serangan, dia memohon agar pria itu tidak menyerah. Dia menyuruh tentara tersebut untuk mengatur ulang peralatan dan sisa kelompok. Dengan mata terbelalak, pria berhelm itu terkesan. Dia ketakutan dan tidak percaya mereka bisa mengalahkan monster itu. Sambil melarikan diri, tentara itu mengatakan dia tidak ingin menjadi mangsa. Dengan begitu, pria besar itu ditinggalkan, sendirian tanpa dukungan. Monster itu sudah siap untuk melancarkan salah satu pukulannya yang mematikan. Dalam keputusasaan, Kang mulai berteriak. Tepat pada waktunya, dia ditarik menjauh dan pukulan itu hanya menghantam tanah. Meski begitu, pria itu masih syok dan terus berteriak. Monster itu marah dan membuka mulutnya, mengeluarkan suara aneh. Tepat di belakang, Ki menggunakan kekuatannya, mencoba memindahkannya ke tempat lain, tetapi dia berjuang dan bertanya-tanya apakah seperti inilah kekuatan makhluk yang berevolusi. Makhluk itu terdiam selama beberapa detik, kemudian mulai meraung dan berhasil bergerak bahkan di bawah kekuatan gadis itu. Ketakutan, dia menyadari monster itu menembus kekuatan supernya. Cakarnya sudah tepat di belakang punggungnya dan hendak menangkapnya. Dia bisa melihat segalanya dalam gerakan lambat saat dia hampir dieliminasi. Tetapi pada saat itu, pahlawan kita tiba dengan senjatanya dan menebas tangan monster itu. Gadis itu hampir tidak percaya dia diselamatkan di detik terakhir. Dengan senyum ceria, sang protagonis bertanya apakah dia sedang melihat monster dengan dua inti. Menghadapi ikan raksasa itu, dia mengatakan mereka akhirnya menunggu lebih lama dari yang seharusnya. Dan dengan tatapan bersemangat sambil memegang skopnya, dia mengatakan perburuan akan segera dimulai. Bangun dengan sedikit pusing, pria besar itu bertanya-tanya sudah berapa lama dia tidak sadarkan diri. Temannya mengatakan sekitar 5 menit, tapi dia ingin tahu apa yang terjadi. Jadi dari sana, mereka menyaksikan Gang menangani monster itu sendirian. Saat bertarung, dia menyadari bahwa gerakan tubuhnya terasa sangat berbeda dari semua pertempuran yang dia jalani. Dia sekarang bisa bergerak lebih baik dan melompat lebih tinggi. Setelah mencapai tingkat penyembuhan yang dia tuju, dia bersiap untuk menyerang. Dia berhasil menebas salah satu lengan monster itu. Anggota tubuh yang terpotong menghantam tanah, telapak tangan terbuka dengan cairan merah tumpah keluar. Kesal, dia terus berlari dan berkata, "Itu sudah cukup, monster itu bisa berhenti sekarang." Tapi rupanya, ikan itu belum siap menyerah. Dia tumbuh lebih marah dan kekuatannya tampak mulai meningkat. Saat memperhatikan, pahlawan kita menyadari makhluk itu beregenerasi, dan itu karena monster tersebut memakan jenisnya sendiri. Hal itu membuat sang protagonis menyimpulkan itulah sebabnya ia menjadi lebih kuat. Untuk memastikan, dia meraih senjatanya dan melompat tinggi ke udara. Kemudian, dia menghentakkannya ke bawah untuk memicu salah satu gempa buminya. Tombak-tombak tanah yang besar muncul dari permukaan bumi mengelilingi makhluk itu. Dengan mata terbelalak, ikan itu tampak ketakutan. Gang bersemangat, mengira dia telah meninggalkan monster itu tanpa jalan keluar, tetapi dia segera terkejut dengan apa yang dilakukan makhluk itu selanjutnya. Ia menerobos penghalang dan terus melahap lebih banyak ikan. Dalam hitungan detik, semua lukanya beregenerasi. Sambil berteriak, "Pahlawan, kita bertanya-tanya apa yang terjadi sekarang." Tangan yang telah dia tebas tadi kini telah berubah menjadi ikan mas, jadi dia mulai memikirkan apa yang harus dilakukan. Karena dia berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan, dia memutuskan untuk lari ke lokasi yang agak lebih aman. Dalam perjalanan, dia harus membela diri menggunakan sekopnya melawan serangan-serangan tersebut. Monster itu sangat cepat sehingga sang protagonis bahkan tidak bisa berpikir jernih. Kemudian pada saat itu, dia teringat sesuatu. Dia melihat cincin di sekopnya dan berpikir untuk menghubungi menara. Dan itulah yang terjadi. Monster-monster kecil di dalam benteng diberi peringatan. Mereka mulai berkomunikasi di antara mereka sendiri dengan suara kecil mereka yang lucu. Kemudian mereka menyiapkan rudal untuk diluncurkan. Di luar, pahlawan kita sedang melalui neraka.
Celaka, makhluk itu tidak berhenti menyerang. Berulang kali, memaksanya untuk terus bertahan. Dan yang lebih buruk, monster itu mulai mengayunkan bagian-bagian durinya. Hampir kehilangan akal sehatnya, protagonis tidak tahu apalagi yang harus dilakukan karena regenerasi monster itu terlalu cepat. Dari atas, burung-burungnya masih merekam segalanya dengan kamera. Para penonton heboh, bertanya-tanya apakah pertarungan ini benar-benar bisa dimenangkan. Tiba-tiba, salah satu burung gagak mulai bersuara nyaring. Mendengar itu, pahlawan kita tahu itu pasti pertanda baik. Saat dia berlari, makhluk itu terus mengejarnya, siap untuk menghabisinya. Tapi ketika dia melihat ke atas, dia melihat sesuatu yang membuatnya ragu. Ledakan besar datang dari atas dan menghantam bukit di dekatnya. Teman-temannya yang menonton dari jauh juga bertanya-tanya dari mana datangnya ledakan itu. Awan asap yang sangat besar menutupi area tersebut. Bersembunyi di balik beberapa bebatuan, pahlawan kita menyadari dia hampir kehilangan nyawanya. Dia memperhatikan bahwa rudal yang digunakan berbeda dari yang sebelumnya. Bahkan setelah ledakan, monster itu masih hidup dan bangkit. Mengamatinya dengan cermat, dia melihat monster itu sedikit rusak tetapi masih memiliki penglihatan yang layak. Jadi, protagonis memutuskan yang terbaik adalah mengulur waktu menggunakan daya tembak. Untuk itu, dia membutuhkan inti. Tapi karena dia tidak memilikinya, yang bisa dia lakukan hanyalah menyesalinya. Pada saat itu, para dewa menyuruhnya kembali dengan cakra, dan tubuh Gain mulai bersinar. Itu mengingatkannya pada masa sebelumnya ketika tubuhnya dipenuhi dengan cakra. Sekali lagi, tubuhnya terasa persis seperti sebelumnya. Monster itu sekarang menyerbu ke arahnya dengan kecepatan penuh. Pahlawan kita menajamkan fokusnya untuk melakukan gerakan dengan benar. Kemudian dia mencengkeram sekopnya dan menyalurkan energinya. Berteriak, dia menerjang ke depan dengan segenap kekuatannya. Dengan kekuatan penuh, senjatanya dilemparkan, bahkan menembus tubuh makhluk itu. Monster itu terlihat bingung, bahkan tidak menyadari apa yang terjadi. Dan ketika melihat ke arah dadanya sendiri, terdapat lubang yang menganga. Salah satu inti sekarang terlihat dan dapat diekstraksi. Kang tetap berada di dekatnya dan terpaku oleh apa yang dilihatnya. Ki Muda juga terkesan menyaksikan kekuatan sejati si kameramen. Tubuh pahlawan kita masih dikelilingi oleh cakra yang kuat. Dia melihat ke arahnya dan bisa merasakan semua perhatian tertuju padanya. Itu sangat luar biasa. Dalam siaran langsung yang melihat pemandangan itu, para pelanggan bahkan menyebutnya gila. Faktanya, inti itu keluar dari tubuh saat sekop menghantamnya. Tanpa penundaan, burung-burung gagap menukik dan menangkapnya dengan paruh mereka. Sang protagonis yang telah menempuh perjalanan jauh untuk ini memanggil mereka. Dia mengatakan mereka tidak boleh memakan itu, tetapi mereka sudah menelannya. Monster ikan ini dikenal karena berevolusi dan dengan cepat berubah menjadi pasukan besar. Kemudian, kita melihat markas salah satu tim. Seseorang bertanya kepada pemuda itu, apa yang sedang terjadi? Dengan tatapan menyesal, anak laki-laki itu hanya meminta maaf. Namun, atasannya mengatakan bahwa permintaan maaf tidak berguna dan jawabannya seharusnya berbeda. Kemudian Yu menjelaskan bahwa ada variabel tak terduga dan si kameramen akhirnya muncul. Pemimpin tim itu adalah ayahnya dan dia cukup kesal mengatakan apa yang dilakukan putranya sangat menyedihkan. Anak laki-laki itu terkejut karena tampaknya ayahnya sudah tahu segalanya yang terjadi. Melihat mereka, dia menyimpulkan mungkin gadis berambut merah itulah yang menceritakan semuanya. Dengan tatapan kecewa, ayahnya mengatakan posisi putranya tampaknya telah menjadi beban. Layar muncul tepat di belakang mereka, memperlihatkan sang pahlawan, dan pria itu mengatakan Gang bisa menggantikannya. Tidak mampu mempercayai apa yang baru saja didengarnya, sang putra terdiam dan dengan marah seseorang mengatakan bahwa ini tidak bisa terjadi karena dialah yang menciptakan nama tim. Tapi ayahnya murka dan menyuruhnya diam. Menggunakan kekuatannya yang luar biasa, dia mengatakan bahwa orang yang merusak nama mereka adalah putranya sendiri. Berbaring di lantai, Yu terus mendengarkan. Saudaranya dituduh pamer di depan orang-orang. Dengan sedikit hal lain yang bisa dilakukan sekali lagi, dia meminta maaf. Asisten kepala, yang menyaksikan semuanya, menjadi bersemangat karena dia menyukai reaksinya. Dia mendekat ke telinganya dan mengatakan bahwa pemimpin tim 2 mengetahui masalah ini dengan baik. Dia juga mengatakan orang itu sangat pandai membersihkan kekacauan. Hal itu membuat sang kepala murka, menyebutnya hama sialan. Mengepalkan tinjunya, pria itu mengatakan dia akan mengambil tindakan untuk memastikan timnya tidak menderita kerusakan lebih lanjut. Dengan tidak ada lagi yang bisa dilakukan, Yu hanya berbalik dengan marah dan pergi. Masih di dalam ruangan, ayahnya berkomentar kepada sekretaris bahwa putranya masih harus banyak belajar tentang kesombongan. Melihat gambar protagonis, pria itu mengatakan dia punya pekerjaan untuk sekretarisnya. Dia memintanya untuk menyelidiki agar mereka bisa memilikinya di pihak mereka. Wanita muda itu menyadari bosnya sangat menghargai Gang. Dia mengatakan bahwa sebenarnya ketika dia melihatnya, dia merasa seolah-olah melihat teman lama. Hal itu membuat gadis itu sedikit tidak nyaman. Mungkin dia membandingkannya dengan seseorang dari masa lalu. Kemudian dia meminta putra bungsunya, yang saat ini dipenjara, untuk dibawa kepadanya. Kemudian, di cabang asosiasi monster, pertemuan sedang berlangsung. Direktur lokal menyampaikan berita kepada pers. Jurnalis ingin tahu apakah ada serangan balik yang direncanakan untuk menangani benteng tersebut. Sudah gugup, direktur meminta mereka untuk mengajukan pertanyaan satu persatu. Asistennya berbisik kepadanya bahwa Yu dan timnya telah memutus kontak. Hal itu membuat pria tua itu semakin kesal, bertanya-tanya apa yang
yang dipikirkan anak itu. Kembali ke benteng, pahlawan kita sedang menunjukkan bagian dalam kepada para pengikutnya. Dia juga menunjukkan monster kecil berwarna biru dan mengatakan bahwa ini adalah karakter yang akan diperkenalkan. Meremas tubuh monster kecil itu, dia mengatakan itu tidak selembut kelihatannya. Dan sambil menunjukkan kompartemen lain, dia menjelaskan bahwa ada beberapa klon di sekitar. Mengambil satu di lengannya, dia mengatakan dia melihat sesuatu yang menarik. Tapi pada saat itu, ponselnya berdering dan menyala presentasi. Ketika dia menyadari apa yang ada di layar, dia terkejut. Notifikasi menunjukkan bahwa Nullblade telah muncul kembali. Jadi segera, dia meminta maaf kepada pemirsanya dan mengatakan dia harus pergi ke Cina. Dengan kemunculan monster, bepergian ke luar negeri hanya bisa dilakukan dengan pesawat. Karena itu, sang protagonis sudah berpikir tentang bagaimana cara mendapatkan penerbangan. Agar lebih cepat, dia meminta bantuan para pengikutnya. Penggemarnya yang menerima tanduk dari salah satu monster tetap fokus. Gang mengatakan bahwa siapapun yang tidak membantu akan diundang ke benteng. Gadis yang menjadi penggemar berat itu mengatakan dia tidak akan melewatkan kesempatan ini apapun yang terjadi. Sambil memeriksa ponselnya, Gang bertanya-tanya apakah itu agak berlebihan karena mendapatkan bepergian saat ini tidaklah mudah. Namun, tak butuh waktu lama sebelum ia melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Pengikutnya mengatakan pemerintah sedang mencoba menghubunginya. Ia memang terus menerima panggilan, namun sengaja tidak menjawab untuk menghindari masalah. Tiba-tiba ia teringat di mana gadis itu tinggal dan berpikir ia mungkin terhubung dengan orang-orang penting. Memanfaatkan siaran langsungnya, ia menyatakan bahwa politisi manapun yang terlibat harus menghubunginya secara langsung. Sang tetua sedang dalam pertemuan dengannya dan meminta pemuda itu untuk mengatakan sesuatu. Sebagai tanggapan, pemuda tersebut menyatakan timnya yang akan bertanggung jawab. Kemudian sang direktur memanggil asistennya dan menyuruhnya menghubungi sang pahlawan. Berbicara melalui telepon, sang tetua memperkenalkan diri dan menjelaskan siapa dirinya. Pahlawan kita langsung ke inti pembicaraan dan mengatakan ia butuh pesawat segera. Dengan kesal, direktur itu bertanya apakah ia tahu seberapa besar permintaan tersebut. Menyela pembicaraan, Anda mengambil telepon dari tangan si tetua. Berbicara kepada protagonis, ia mengatakan perusahaannya akan menyediakan pesawat. Pahlawan kita tampak mengenali suara itu. Pemuda itu juga berterima kasih karena ia telah mengalahkan monster ikan. Pahlawan kita berpikir mungkin ada baiknya untuk sedikit bernegosiasi dengan anak itu. Sesampainya di Tiongkok, helikopter bersiap untuk mendarat. Pilot mengatakan ia bisa melihat tujuannya dan menyuruh protagonis untuk bersiap. Gang, yang tetap duduk, tanpa fokus mendapatkan apa yang ia inginkan. Menatap keluar jendela, ia mengamati pemandangan dan bertanya apakah ini benar-benar Tiongkok. Masih di udara, ia berkomentar bahwa segalanya tampak sangat berbeda dari yang ia ketahui. Ia juga teringat percakapan sebelumnya dan bagaimana ia tak pernah membayangkan bisa mendapatkan penerbangan. Memikirkan orang yang berbicara dengannya tadi, ia curiga mereka mungkin merencanakan sesuatu. Namun protagonis memutuskan untuk tidak memikirkannya sekarang. Ia akan menanganinya nanti. Saat itu, pilot mengatakan mereka akan segera mendarat tetapi dengan mata terbelalak, Gang meminta mereka berhenti sejenak. Saat keluar dari helikopter, ia menyadari tidak ada apa-apa di daftar, hanya gurun pasir. Sebagai tanggapan, pilot mengatakan ini lokasi yang benar dan bahwa setelah urusannya selesai, ia bisa menghubungi mereka kembali. Segera setelah pria itu pergi, meninggalkan pahlawan kita dan burung-burungnya sendirian. Melihat ponselnya, ia melihat panggilan masuk dari nomor Tiongkok, namun ia memutuskan untuk mengabaikannya dan mulai merekam. Kemudian, sambil menatap kamera pada burung gagaknya, ia memperkenalkan diri. Dari kejauhan, seseorang di atas kuda mengamati pidato Gang. Ia mengatakan akan mengikuti jejak pedang kosong, Nullblade, dan di latar belakang, pria itu turun dari kudanya. Mendekat, orang tersebut menyuruh pahlawan kita untuk tetap diam. Kuda itu sudah sangat dekat, hampir menabrak. Protagonis, pria yang tampak berasal dari keluarga kekaisaran ini bertanya kepada protagonis dari keluarga mana ia berasal. Namun, pahlawan kita tidak mengerti apa yang dibicarakan pria itu. Sekali lagi pria tersebut bertanya dan mengatakan ini kesempatan terakhirnya. Kemudian para dewa memutuskan untuk memberikan anugerah dan cincin pada skop tersebut mulai bersinar. Tepat di depannya, pria itu terus berteriak tentang silsilahnya dan tiba-tiba, Gang mampu memahaminya. Menyadari bahwa para dewa lah yang membantu. Kehabisan kesabaran dan mencabut pedangnya, pria itu berkata akan melenyapkannya jika ia tidak mengungkap identitasnya. Namun pahlawan kita sepertinya tidak peduli akan hal itu. Sambil memegang senjatanya, ia bertanya apakah orang itu benar-benar berpikir bisa mengalahkannya. Seketika, pria itu merasakan kekuatan yang luar biasa. Meski begitu, sang protagonis memutuskan untuk tidak bertarung dan menjelaskan alasannya berada di sana. Sebagai tanggapan, pria itu mengatakan bahwa di sekitar sini, mereka memanggilnya iblis surgawi dan bertanya apakah Gang seorang seniman bela diri. Tanpa menjelaskan detail, pahlawan kita mengatakan bahwa dalam satu sisi, ya, memang benar. Kemudian pria itu tertawa terbahak-bahak sambil berkata, gila jika ada yang berani mengejar iblis surgawi. Dengan ekspresi lebih serius, pria itu teringat perkataan pemimpinnya beberapa waktu lalu tentang seseorang yang akan tiba. Menatap burung-burung di bahu protagonis, ia juga mengenalinya sebagai burung pertanda, Omen Birds. Kemudian ia mencoba mengajukan proposal, menjelaskan bahwa burung gagak itu suci bagi klannya dan bisa membantu sebagai ganti sebuah ramalan. Namun Gan sedikit curiga, bertanya-tanya apakah ini semacam jebakan. Pria di atas kuda itu menyarungkan pedangnya kembali. Ia mengatakan ia tahu dirinya tidak tanpa bisa dipercaya dan meminta maaf atas awal pertemuan mereka. Pada saat itu, liontinnya mulai bersinar dan pemuda itu memanggil kekuatannya tepat di sana. Ia menyebabkan ledakan besar di tanah, membuat bebatuan berterbangan kemana
kemana-mana. Pahlawan kita, yang menyaksikan segalanya, mengenalinya sebagai kekuatan monster bintang 2. Kemudian pria itu menjelaskan bahwa ia tidak punya niat untuk melukainya. Jika ia mau, ia sudah bisa melakukannya sejak tadi. Pahlawan kita, yang berdiri sendirian di sana, berpikir mungkin tidak buruk memiliki bantuan. Jadi, ia memutuskan untuk memperkenalkan diri, menyebutkan namanya. Pemuda itu juga memperkenalkan diri sebagai putra ke-13 dari klan besar tersebut. Setelah mendengar itu, Gang terkejut karena situasinya sangat berbeda dari apa yang ia ketahui sebelum datang. Jadi ia mulai mengikuti pemuda itu, sambil melirik ke sekeliling dengan curiga. Melihat bangunan-bangunan kuno nan agung itu, ia bertanya-tanya apakah ini benar-benar Tiongkok. Baju zirah dan senjata yang digunakan orang-orang di sana juga tidak cocok dengan generasi saat ini. Penduduk setempat pun menunjukkan ketakutan besar terhadap orang asing. Segalanya disiarkan dan parah. Pengikut juga mengomentari situasi tempat tersebut. Saat tiba di rumahnya, seseorang menyapa pemuda itu, memanggilnya Tuan Muda. Di sepanjang jalan, ia mulai menjelaskan tentang klannya kepada protagonis. Dan tak lama mereka tiba di pavilion sungai yang berkobar, yang berusia lebih dari 500 tahun. Menghadapi kemegahan tersebut, Gang benar-benar terkejut oleh perbedaan-perbedaan ini. Pemuda itu memberitahu penjaga bahwa pahlawan kita adalah tamu kehormatannya. Dan saat Gang tetap diam, pemuda itu mengatakan ia ingin bertemu dengan kepala sukunya. Merasa curiga, para penjaga berbisik di antara mereka sendiri. Karena gugup dengan keterlambatan, sang tuan muda mengeluh bahwa mereka membiarkan tamu menunggu. Pada saat itu, pemuda itu menyadari kehadiran seseorang yang tidak ia duga. Seorang gadis bernama Namong mengatakan kepala suku mereka telah memberi izin untuk masuk. Jadi, mereka berdua mengikutinya ke dalam istana. Protagonis kita terkesan dengan setiap sudut tempat itu. Ia juga menyadari bahwa semua gadis cantik dari desa berada di tempat yang sama. Gadis itu memandu mereka ke lift dan pemuda itu bertanya apakah kepala suku mereka mengizinkan ini. Sebagai tanggapan, gadis itu mengatakan hal itu diizinkan, karena mereka memiliki tamu istimewa. Tuan muda kemudian memberitahu pahlawan kita bahwa kepala suku mereka pasti menganggapnya orang penting karena mengizinkan penggunaan lift. Saat naik, protagonis tidak bisa berhenti menatap gadis itu. Gadis itu juga terus menatap sekop protagonis dengan curiga. Setelah naik beberapa detik, mereka mencapai lantai 15. Tepat di depan, ada pintu tertutup dan gadis itu mengatakan kepala suku sedang menunggu di dalam. Saat pintu terbuka, pahlawan kita menjaga postur yang sangat tegas dan tepat di sana. Duduk di kursi megahnya adalah kepala suku. Pria tua gemuk itu menyambut mereka dan memperkenalkan diri. Setelah itu, ia memberi isyarat dengan tangannya, mengatakan dua orang lainnya boleh meninggalkan ruangan. Sebagai bentuk hormat, mereka menundukkan kepala dan mengatakan mereka akan melakukannya. Sendirian di ruangan bersama burung-burungnya, protagonis kita tetap waspada. Sang raja tua mengatakan sudah lama ia tidak merasa gugup. Namun sekarang, di hadapan sang protagonis, ia merasakannya. Gang, yang tetap mendengarkan, berpikir tentang bagaimana sang kepala suku tampak lebih muda dari usia aslinya. Dan saat ia membayangkan itu, pria gemuk tersebut bertanya apakah ia berpikir dirinya terlihat terlalu muda. Kemudian ia menjelaskan bahwa inti monster tidak hanya digunakan untuk kekuatan super, sambil menunjukkan cincinnya yang berisi batu. Ia mengatakan itu juga bisa memberikan manfaat bagi tubuh seseorang. Orang tua itu juga berkomentar bahwa kepala kelompok pemburu Korea yang terkenal juga memiliki salah satunya. Dengan itu, protagonis menyimpulkan bahwa pria ini mengendalikan semua informasi dan mendominasi desa. Kemudian, langsung ke pokok pembicaraan, pahlawan kita bertanya apakah orang tua itu bisa menemukan pedang kosong. Meminta maaf karena bersikap terlalu santai, sang kepala suku mengatakan ia akan segera menjawab agar tidak membuang waktu. Ia meminta Gang untuk menunggu sebentar karena para prajurit saat ini sedang mencari monster itu, agar ia bisa beristirahat dari perjalanan. Sang raja mengatakan putrinya akan secara pribadi menjaganya sampai ada kabar. Gadis muda itu memperkenalkan diri. Ia menunjuk ke tempat di depan, memberi isyarat agar protagonis pergi ke sana. Meski tidak tahu niat sebenarnya dari pria tua itu, pahlawan kita memutuskan untuk mengikuti permainannya. Ia akan melakukan apapun untuk akhirnya menangkap monster terkutuk itu. Sementara itu, pria tua itu terus tertawa canggung sampai para prajurit tiba di lokasi. Ia tetap duduk di bangku kerajaannya, namun ia bertanya-tanya apakah gadis itu tidak akan meninggalkan sisinya karena ia berada di sana sepanjang waktu. Jadi, ia memberitahu gadis itu, yang terkejut, bahwa ia ingin beristirahat sendirian. Gadis itu menjelaskan bahwa kepala sukunya menyuruhnya untuk menjaga dengan baik, jadi ia tidak bisa pergi. Sambil menatap wajahnya, ia memperhatikan sesuatu yang aneh. Mata gadis itu berubah merah dan bercahaya, seolah-olah ia mencoba menghipnotis protagonis. Namun, ia menyadarinya dan bertanya apa artinya itu. Ia menatap tajam dan gadis itu, dengan mata yang masih bercahaya, terus memandangnya. Fokus pada wajah pahlawan kita, ia memintanya untuk menunjukkan rahasia yang ia sembunyikan. Namun, protagonis tidak tahu rahasia apa yang dimaksud. Kemudian, dengan gadis itu yang sudah berada di pangkuannya, ia mengatakan ini tidak masuk akal bahwa ia tidak harus mengungkapkan rahasia apapun. Gadis itu menjadi bingung karena ia tidak bisa membaca pikiran pahlawan kita. Segera, para dewa mengatakan mereka terganggu dengan gadis ini, dan protagonis menyadari ia mencoba membaca pikirannya dengan kekuatan super. Berdiri, ia mengatakan sudah tahu apa yang ia coba lakukan dan menuntut penjelasan. Untuk menunjukkan kekuatannya, ia mengaktifkan cakra yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Tertegun, gadis itu menyadari bahwa energi ini mengambil alih permatanya, seolah-olah itu menguras segala sesuatu yang ada di dalamnya. Sebelum ia bergabung dengan protagonis, ayahnya menyuruh
menyuruhnya mencari cara untuk mendapatkan sekop itu. Awalnya, ia gugup dan bahkan mencoba menghindarinya. Namun karena sangat kejam, sang bos mengatakan ia tidak punya pilihan dan bahkan mengancamnya. Menutup matanya, ia menyesal tidak memiliki opsi lain. Dan ketika protagonis melihat semua yang terjadi, ia menyadari jauh di lubuk hatinya gadis itu perlu diselamatkan. Saat ia menatapnya, ia mengerti bahwa apa yang baru saja ia lihat adalah ingatannya. Memegang tangannya, ia berpikir tentang apa yang harus dilakukan jika ingatan itu terbukti benar. Jadi, ia memberitahu gadis itu mereka harus melakukan percakapan yang sangat jujur. Pergi. Menemui pemimpin klan, ia memanggil pria gemuk itu dengan namanya. Kemudian, berdiri di samping gadis itu, Gang mengatakan ia butuh penjelasan. Pria itu bertanya apa yang ia bicarakan, tetapi jauh di lubuk hati ia sudah tahu putrinya gagal. Jadi, ia mengatakan bahwa tampaknya putrinya tidak memenuhi standar protagonis. Dan secara tak terduga, ia menyerang pahlawan kita, menembakkan api. Ledakan itu juga terbang, sangat dekat dengan kepala gadis itu, namun ia berhasil menghindar di detik terakhir. Dengan senjata di tangan, pemimpin itu mengatakan ia tidak akan tinggal diam sekarang setelah ia tahu kebenaran sepenuhnya. Protagonis kita sudah kehabisan kesabaran karena tembakan mendadak itu benar-benar sudah melewati batas. Ia meraih sekopnya dan mengarahkannya ke pria gemuk itu, mengatakan dialah yang memulainya. Pria gemuk itu menjawab bahwa meskipun Gang kuat, ia tetap manusia, jadi jika peluru mengenainya, ia akan mati. Memberi isyarat dengan tangannya, ia mengizinkan pahlawan untuk memberikan sekop itu kepadanya. Namun, Gang tidak tinggal diam dan berpendapat bahwa masalah di sana tidak akan selesai hanya dengan sekopnya. Pria tua itu, sekarang gelisah, menyuruhnya diam, mengatakan tidak ada harapan di tempat itu. Segalanya telah ditinggalkan dan orang-orang sudah kehilangan nyawa karena kelaparan. Pria gemuk itu menjelaskan mereka pergi ke pemerintah untuk membuat kesepakatan, namun pihak berwenang tidak peduli dengan tanah mereka. Jadi sekarang ia mengatakan bahwa sekop itu pasti bernilai sesuatu bagi mereka karena telah mengusir monster. Pada saat itu, protagonis menyadari bahwa pria tua gemuk itu telah menyebarkan informasi palsu tentang monster yang ada di sana. Berteriak, pria tua itu mengonfirmasinya dan mengatakan ia sebaiknya menyerahkan barang itu agar urusan mereka selesai. Kemudian Gang mengatakan bahwa ia akan menyerahkannya, membuat pria tua itu bingung. Berikutnya, ia melemparkan sekopnya dan memperingatkan bahwa itu mungkin agak berat. Ia membidiknya dan itu berakhir mendarat tepat di kaki sang pemimpin. Saat ia merasakan beratnya, ia membelalakan matanya. Dalam kesakitan, ia mengarahkan senjatanya kembali ke arah protagonis, namun ia bahkan tidak punya waktu untuk bertindak karena pahlawan kita lebih cepat dan meninju wajahnya. Wajah pria itu hancur, dan ia bahkan kehilangan beberapa gigi. Dampaknya membuatnya terbang menuju apa yang disebut kursi raja. Kepalanya terbentur keras, dan ia benar-benar kehilangan kesadaran. Putrinya, yang juga ada di ruangan dan menyaksikan segalanya, tertegun. Pada saat itu, pemuda lain bergegas masuk, panik setelah mendengar keributan. Namun, ketika ia melihat pemandangan bosnya yang tidak sadarkan diri, ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya berdiri di sana selama beberapa detik menghadap pahlawan kita dan gadis itu. Setelah menyadari apa yang baru saja terjadi, ia mulai berteriak mencari bosnya. Pria tua itu terbaring di sana tidak merespons. Dengan itu, protagonis sudah menduga ia akan mendapat masalah dengan pemuda ini. Meraih pedangnya, pemuda itu berkata ia tidak akan membiarkan Gang pergi dari sana hidup-hidup. Mengarahkan pedangnya, ia mengatakan tidak ada alasan yang akan mempan padanya. Kemudian setelah mengambil posisi dengan pedang, ia mengaktifkan daya tembatnya juga. Pahlawan kita yang berdiri di sisi lain bertanya-tanya apakah ia harus melumpuhkannya saja. Sementara itu, pemuda itu mulai melampiaskan kekesalannya, mengatakan bahwa terlepas dari segalanya, bos itu adalah ayah kandungnya. Segera setelah itu, ia menyerang dengan kekuatan penuh, melemparkan batu ke arah pahlawan kita. Kakaknya, yang ada di sana, berdiri di depan untuk membela protagonis dan meminta saudaranya untuk berhenti. Bingung, pemuda itu bertanya mengapa kakaknya ikut campur. Kemudian ia menyandarkan pedangnya ke tanah. Ketegangan di ruangan terasa berat bagi semua orang. Masih bingung, pemuda itu bertanya apa yang ia lakukan dan apakah ia membantu musuh. Dengan tenang, gadis itu mendekati saudaranya, memanggilnya dengan namanya. Ia menjelaskan bahwa bos itu bukanlah orang baik seperti yang dipikirkan semua orang. Mendekat, ia menggunakan kemampuan hipnotisnya. Sama seperti sebelumnya, matanya berubah merah padam. Pahlawan kita, ia menyaksikan segalanya dari samping. Berpikir kemampuan itu luar biasa. Sekarang setelah ia melihat kebenaran sepenuhnya tentang apa yang terjadi di masa lalu, pemuda itu terkejut. Ia bertanya apakah semua yang baru saja ia lihat tentang perbuatan jahat kepala sukunya adalah benar. Dengan konfirmasi kakaknya, pemuda itu berbalik untuk berbicara dengan protagonis. Sebagai tanda hormat, ia membungkuk dan meminta maaf kepada pahlawan kita, mengatakan ia berhutang budi. Di luar istana, kekacauan terjadi dan semuanya terbakar. Orang-orang tak berdosa sudah terbujur kaku dengan senjata tertancap di tubuh mereka. Sekretaris kepala suku memimpin pemberontakan dan membunuh semua orang di sana. Bersama dengan skuad serigala hitam, gadis itu mencoba merebut kekuasaan. Dari puncak istana, protagonis dan temannya menyaksikan pemandangan mengerikan itu. Pemuda itu mengatakan mereka adalah pengawal dari kepala keluarga dan bahwa wanita muda itu sebenarnya adalah ibu tirinya. Dengan tatapan jahat, sang ibu tiri mendekati pahlawan kita, menuntut sekop tersebut sebagai ganti nyawanya. Dengan adanya orang lain yang mengincar sekopnya, ini bukanlah hal baru baginya. Temannya berkata ia akan mencari jalan keluar
keluar, tetapi sang pahlawan memintanya untuk menjaga adiknya saja. Sambil memegang senjatanya, ia menjelaskan kepada keduanya bahwa mereka tidak perlu khawatir dan bahwa mereka bisa mempercayainya. Ia kemudian memosisikan sekopnya dan cakar menyelimutinya sepenuhnya. Selanjutnya, ia melemparkannya dari tempat ia berdiri, hanya menyisakan jejak saat melesat. Anggota pasukan di bawah terlempar akibat dampaknya. Putra sang kepala keluarga terkejut melihat kekuatan sebesar itu. Sambil berbalik dengan senyuman, pahlawan kita berkata bahwa jika ia mau, ia bisa saja melumpuhkannya sejak awal. Itu karena saat ia tiba di sana, pemuda itu mengancamnya dengan pedang. Namun, karena ia tidak bisa membuang waktu lagi, ia melompat dari posisinya menggunakan energinya. Ia sangat bersemangat untuk menunjukkan kekuatan sejatinya kepada semua orang. Di bawah, anggota pasukan mencoba mencabut sekop itu dari tanah, namun gagal. Tanpa disadari, sang protagonis jatuh menabrak ke sana, menghantam tanah dan membuat semua orang kembali terpental. Beberapa pria yang selamat berkomentar bahwa sepengetahuan mereka, Gan tidak memiliki kemampuan apapun. Namun setelah apa yang baru saja mereka lihat, mereka memutuskan untuk menggunakan pisau mereka untuk menjatuhkannya. Mereka semua menyerang secara bersamaan untuk mengalahkannya. Sambil memegang sekop dan mengayunkannya, pahlawan kita mengatakan bahwa semuanya hanyalah tindakan membela diri. Terkejut, sang ibu tiri bertanya-tanya apakah rumor bahwa dia telah menangkis iblis surgawi itu benar adanya. Sementara itu, di dalam istana, Hugo, sang kepala suku yang bertubuh gemuk, masih tidak sadarkan diri. Kedua bersaudara itu ada di sana dan berkomentar bahwa mereka harus segera pergi sebelum semuanya runtuh. Sang gadis merasa bersalah karena meninggalkan ayah mereka, tetapi kakaknya mengatakan tidak ada waktu. Kemudian mereka menyadari inti di dalam cincin kepala suku itu bersinar. Jadi, sang pemuda menyimpulkan bahwa ayah mereka belum kehilangan nyawanya. Tangan lelaki tua itu mulai bergerak dan tubuhnya seolah mendapatkan kekuatan. Dari dalam dirinya, semacam tombak merobek tubuhnya untuk keluar. Tombak itu memiliki banyak cakar dan mata. Ketika ia muncul sepenuhnya dari tubuh, mereka menyadari makhluk apakah itu. Itu adalah monster laba-laba, dan ia sedang menggunakan kepala keluarga itu sebagai inangnya. Pendekar pedang muda Shin mencoba melindungi adiknya, memintanya untuk tetap berada di belakangnya. Karena monster itu baru saja lahir, ia yakin makhluk itu belum terlalu kuat. Tanpa penundaan, makhluk itu menyerbu ke arahnya dengan kecepatan penuh. Pada saat itu, pemuda tersebut menyadari bahwa ia tidak akan mampu menahan serangan itu. Tanpa kesempatan untuk membalas, ia terlempar bersama pedangnya. Sementara itu, sang gadis terdiam di sana, tidak yakin apa yang harus dilakukan. Agak jauh, sang kakak mencoba bangkit, tetapi ia masih ternyah-nyah mencoba menyelamatkannya. Adiknya berlari ke arahnya, tetapi monster itu sudah berada tepat di belakang. Menyadari apa yang akan terjadi, pemuda itu panik dan mulai memanggil adiknya. Namun pada saat itu, kalungnya memancarkan cahaya hijau intens yang memenuhi area tersebut. Ia bereaksi dengan cepat dan melangkah maju untuk melawan makhluk itu. Khawatir, adiknya meneriakkan namanya. Namun JN tetap fokus dan berhasil menebas sebagian kaki monster itu. Bahkan ia sendiri terkejut dengan kekuatannya karena ia jauh lebih kuat dari biasanya. Melihat kalungnya, ia juga merasa bahwa tingkat sinkronisasi dengan inti telah meningkat. Binatang itu tetap di sana dengan beberapa luka. Jadi, sang pemuda bersiap lagi untuk bertindak sebelum monster itu pulih. Ia meraih pedangnya dan menyerbu langsung ke arah monster itu sekali lagi. Kali ini, laba-laba itu mencoba melompat untuk menghindari serangan. Meski begitu, ia akhirnya terkena di beberapa bagian tubuhnya. Monster itu ingin melenyapkan semua orang, tetapi ia teringat sesuatu yang harus ia lakukan terlebih dahulu. Jadi, ia mundur keluar untuk mencari inang baru. Dengan cepat, ia berfokus pada sang ibu tiri yang berada di luar bersama anggota pasukan. Wanita itu menyadari adanya pergerakan dan bahkan menoleh untuk melihat. Namun tiba-tiba, serangan masif mengarah padanya, menyebabkan ledakan besar. Saat debu mulai mengendap, mereka menyadari ada monster di sana, dan wanita itu telah terkena serangan. Pahlawan kita, yang tidak mengerti apapun, bertanya-tanya dari mana monster seperti itu berasal. Sementara itu, laba-laba itu membungkus tubuh ibu tiri tersebut dengan jaringnya. Setelah semuanya siap, ia pergi sambil bergumam. Wanita yang terjerat dalam jaring-jaring itu masih hidup dan berteriak minta tolong. Anggota pasukan menyadari bahwa itu adalah monster laba-laba yang bertindak sebagai inang, dan melihat tubuh makhluk itu, mereka melihat beberapa luka. Jadi mereka menyimpulkan bahwa dalam keadaan ini mereka bisa menghabisi monster tersebut. Sementara itu, laba-laba itu memikirkan tempat di mana ia bisa mengulur waktu. Kemudian menggunakan salah satu semburan apinya, ia mencoba melarikan diri dengan cepat melalui kelompok itu. Prajurit wanita itu mengejarnya untuk menyelamatkannya sementara pahlawan kita berdiri diam. Gan terkejut melihat mereka mengejar makhluk itu tanpa memiliki rencana. Mereka mencapai sarang monster itu dan tahu bahwa ia pasti ada di dalam. Memasuki perlahan, tempat itu dipenuhi dengan jaring dan mereka tahu mereka punya kesempatan karena makhluk itu melemah. Namun, beberapa jaring melilit tubuh para prajurit membuat mereka lumpuh. Menyentuh benang yang terhubung dengan yang lain, laba-laba itu melepaskan kekuatannya. Akibatnya, pria-pria yang terperangkap dalam jaring itu tersengat. Teman-teman lain yang menonton terpaku, menyadari bahwa monster ini memiliki kecerdasan tertentu. Dengan rencana ini, ia secara efektif melumpuhkan dua orang yang tertangkap. Setelah itu, makhluk tersebut mengangkat dua pria itu ke tempat ia berada tinggi di atas. Di sana, mereka melihat bahwa monster itu telah menguasai tubuh sang ibu tiri. Sedikit demi sedikit, laba-laba itu menyatu dengan wanita tersebut dan intinya terus tumbuh. Anggota pasukan di sana menyadari komandan mereka berubah menjadi monster. Jadi, tanpa penundaan, mereka menyerbu untuk mencoba menyerang makhluk itu. Wanita itu sudah dirasuki dan benar-benar murka. Dengan sedikit usaha dan menggunakan kekuatannya,
monster itu melumpuhkan mereka. Cairan merah menyebar di seluruh sarang. Salah satu pria merangkak di lantai, memohon bantuan. Namun, kakinya masih terjerat dalam salah satu jaring yang mencoba menariknya kembali. Menyadari monster itu akan menangkapnya, ia panik. Namun yang mengejutkan, pahlawan kita tiba tepat pada waktunya menggunakan cakranya. Melangkah maju, Gang mengatakan ia sudah menduga ini akan terjadi. Burung-burungnya berada tepat di belakang menyiarkan segalanya. Saat ia melihat monster itu, pahlawan kita langsung mengerti apa yang telah terjadi. Ia menyadari orang di depannya adalah orang yang sama dengan wanita tadi. Pada saat itu, ponsel di sakunya mulai berdering. Helikopter terbang di atas kepala, menuntut agar sang protagonis berhenti merekam di sana. Pria di telepon itu mengatakan bahwa jika ia tidak menutup telepon, ia akan kehilangan nyawanya. Itu membuat pahlawan kita marah karena mereka memanggil di saat ia sedang sangat sibuk. Tepat saat sesuatu akan terjadi, burungnya mulai bernyanyi. Sayangnya bagi pahlawan kita, itu adalah panggilan yang menandakan firasat buruk. Segera, monster laba-laba itu mencoba menyerang Gang yang membela diri dengan sekopnya. Ia bertanya-tanya apakah ia harus melanjutkan pertarungan ini karena pasukan pemberontak telah dimusnahkan. Melihat ke arah helikopter, ia memperhatikan simbol di bawah adalah milik pasukan Naga Merah keempat. Beberapa dari mereka ada di sana, mencoba menghentikan siaran dan menahan bencana. Pria yang tampaknya menjadi komandan sangat marah karena pahlawan kita menutup teleponnya. Kemudian anggota pasukan penyerang melengkapi senjata berbentuk sarung tangan. Mereka diperintahkan untuk melenyapkan monster laba-laba dan juga mengamankan sekop sang protagonis. Tanpa penundaan, mereka memasuki area tersebut dan membidik langsung ke arah monster itu. Salah satu prajurit bersemangat mengatakan, makhluk itu tidak lebih dari sekadar serangga. Di dalam salah satu helikopter, pria itu menyiapkan sarung tangan api miliknya untuk menyerang. Kemudian, secara bersamaan, mereka melepaskan tembakan. Monster laba-laba itu menatap ke langit dan melihat sinar-sinar kecil yang berkelap-kelip. Ia kemudian mempersiapkan intinya, berharap bisa melarikan diri. Saat menghantam tanah, ledakan besar meletus. Sang pemimpin merayakan karena mengenai titik yang tepat. Sambil tersenyum, ia mengatakan bahwa ini adalah kekuatan negaranya yang hebat. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, salah satu rekannya diserang, menghancurkan helikopter tersebut. Ia bingung, mencoba memahami apa itu tadi. Faktanya, monster itu tidak terluka sama sekali. Ia melempar bola api sebagai balasan. Pahlawan kita masih berada di dekat sana, mengamati segala sesuatu yang terjadi. Ia percaya ia sedang menyaksikan gelombang kejut blow tour yang terkenal. Sementara itu, serangan gelombang kejut terus datang dari monster itu, tetapi helikopter-helikopter terkena serangan dan hancur. Melihat ini, sang pemimpin panik dan bertanya-tanya monster laba-laba jenis apa itu. Ia kemudian memberitahu rekan-rekannya yang tersisa untuk menyebar agar mereka tidak semua terkena ledakan. Dari bagian tertentu tubuh laba-laba itu, ia menyebarkan sejumlah besar jaring. Dengan itu, ia berhasil menangkap salah satu dari mereka di udara. Ia juga menyangkutkan bilah helikopter yang langsung berhenti berputar. Dengan itu, helikopter mulai jatuh, membuat sang pemimpin putus asa. Akhirnya, ia menabrak tanah, meledak ke segala arah. Sekali lagi, sesosok tubuh terlempar. Kali ini, tubuh orang lain. Sambil memegang burung-burungnya, sang protagonis bertanya-tanya bagaimana situasi ini bisa menunjukkan tanda keberuntungan. Ia percaya mungkin inang itu memiliki kekuatan super blow tour. Namun dalam situasi ini, pahlawan kita tidak melihat alasan untuk bertarung lebih dari yang diperlukan melawan monster ini. Jadi, ia memberitahu para penonton bahwa ia akan lari dari sana. Tapi itu bukan yang diharapkan para dewa dari pahlawan kita. Meskipun ia memberitahu mereka bahwa ia tidak bisa menanganinya kali ini. Namun, mereka mengatakan mereka sedang menunggu untuk memberikan donasi lagi. Dengan pemikiran itu, reaksinya berubah. Ia tiba-tiba bersemangat untuk menghadapi makhluk itu. Menuju pertempuran, ia memberitahu para pengikutnya bahwa pertarungan yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Sang pemimpin yang berada di helikopter masih hidup dan merangkak, terengah-engah mencari udara. Mendoma ke atas, ia merenungkan bahwa apa yang ia lihat tidak masuk akal sama sekali. Dengan semua rekannya yang sudah tidak bernyawa, ia bertanya-tanya bagaimana hanya satu monster yang berhasil memusnahkan mereka semua. Anggotanya sangat terlatih, dan kemenangan seharusnya sudah pasti bagi mereka. Tapi ia sekarang membayangkan monster itu kuat karena ingatan wanita ibu tiri tersebut. Mengingat pengalaman bertarungnya dan kekuatan supernya, itu membuat monster itu sangat kuat. Dengan kekuatan sebesar itu pada wanita tersebut, seluruh pasukan telah mengambil posisi bertahan. Namun kemudian ia menoleh dan menyadari seseorang sedang mendekat. Dari sisi lain, pahlawan kita tiba siap untuk melumpuhkan makhluk itu. Gang mencoba menghancurkan intinya dengan cepat. Bingung, wanita yang sekarang menjadi monster itu merasakan sensasi aneh. Ketika ia menatap sang protagonis, ia langsung merasakan bahwa itu berasal dari sekopnya. Jadi untuk memaksimalkan peluangnya untuk menang, ia memutuskan bahwa ia akan menyerap inti sang kakak terlebih dahulu. Dengan begitu, ia juga akan membalas dendam karena anak tirinya telah menyakitinya dengan parah. Dengan tatapan penuh dendam, monster itu merencanakan langkah berikutnya. Tubuhnya bergerak dengan cara yang tidak bisa dibaca atau diprediksi oleh sang protagonis. Ia bingung, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan benda terkutuk itu. Selanjutnya, makhluk itu hanya menggunakan kekuatannya untuk melakukan lompatan besar. Menyadari ia melarikan diri, pahlawan kita menjadi sangat kesal. Karena makhluk itu menuju ke istana, ia sudah curiga ia akan mengejar kedua bersaudara itu. Jadi, ia tidak boleh membuang waktu dan mengatakan ia harus bergerak cepat. Namun
Namun ketika ia mencoba bergerak, sekop itu sepertinya tidak mau mengikuti. Itu karena ia merasa sekop itu jauh lebih berat dari biasanya. Ia juga memperhatikan gagangnya jauh lebih panjang. Jadi, ia mengisi tubuhnya dengan cakra untuk mencoba mengangkatnya. Karena ia kesulitan, ia memohon agar sekop itu kembali normal. Tak lama kemudian, Gang bersinar karena sepertinya ia akhirnya bisa mengangkatnya lagi. Namun pada saat itu, tanda baru muncul di sekop tersebut. Ia bertanya-tanya apakah ini donasi baru dari para dewa karena ia sekarang bisa mengontrol ukurannya. Para penonton yang memperhatikan dengan saksama menyadari penyusutan ini. Setelah itu, ia menghantamkan sekop ke tanah dengan kakinya di atasnya. Sang protagonis mengatakan bahwa jika ia bisa mengecilkannya, maka ia juga bisa membuatnya tumbuh. Berdiri tepat di depan istana dan dengan tubuhnya yang dipenuhi energi, ia siap untuk mengejar monster itu. Di dalam, kedua bersaudara itu mencoba melarikan diri dari tempat yang sudah runtuh. Mereka berlari secepat yang mereka bisa. Namun pada saat itu, sang wanita laba-laba tiba, menghancurkan segalanya dan membuat JN terlempar. Ketika ia melihat ibu tirinya adalah makhluk itu, ia berteriak. Adiknya sangat mengkhawatirkannya dan meneriakkan namanya. JN terbaring di tanah akan dihabisi oleh monster itu. Namun, sekali lagi, ia menjadi murka karena diganggu. Sang protagonis tiba tepat waktu, sudah dalam posisi untuk menyerangnya. Bingung, sang ibu tiri bertanya-tanya bagaimana ia bisa sampai di sana dengan begitu cepat. Gang sepenuhnya fokus untuk melumpuhkannya. Untuk mencapai ketinggian itu, pahlawan kita membuat sekopnya membesar. Terkejut, makhluk itu menjadi murka saat melihat pemandangan yang tidak biasa ini. Setelah mencapai puncak dan mengecilkan kembali sekopnya, wanita itu berpikir apa yang harus dilakukan. Namun Gang dengan cepat mempersiapkan dirinya menggunakan kekuatan penuh dan dengan teknik terbaiknya, ia melemparkan sekop itu ke arah monster dengan sekuat tenaga. Tanpa waktu untuk bereaksi, laba-laba itu terkena serangan. Tubuhnya tertusuk, membentuk kawah besar. Dan dengan makhluk itu tergeletak tak bergerak di tanah, helikopter mendekat. Kedua bersaudara itu senang bahwa pahlawan kita masih ada di sana. Dan saat melihat helikopter, sang gadis bertanya apakah ia akan pergi. Sebagai tanggapan, pahlawan kita mengatakan ia telah menyelesaikan semua yang perlu ia lakukan di sana. Dan meskipun ia ditipu, ia mempelajari pelajaran penting tentang kebangkitan dan kecepatan ekstrim. Ia juga senang karena ia mendapatkan kemampuan baru dengan sekopnya. Tapi ada sesuatu hal lain yang mengganggu. Gang, sekopnya tidak berhenti memancarkan sinyal, dan ia bertanya-tanya apakah sesuatu terjadi di benteng. Karena itu, sang gadis menawarkan untuk pergi bersama pahlawan kita. Terkejut, sang protagonis tidak tahu harus berkata apa. Jadi dengan hati-hati, ia memikirkan cara untuk memberitahunya bahwa itu tidak mungkin. Meletakkan tangannya di atas batu inti sang gadis, ia menjelaskan apa yang terjadi. Sang gadis mampu melihat semua ingatannya. Ia bertemu dengan keluarga Gang dan juga melihat bagaimana Nullblade menghancurkan segalanya. Setelah itu, ia menyaksikan semua rasa sakit yang dialami sang protagonis, bahkan kehilangan adik perempuannya, dan bagaimana ia memupuk dendam itu sejak kecil untuk menghancurkan monster itu. Ketika Gang melepaskannya, ia terguncang oleh semua yang ia lihat. Napasnya memburu dan ia menjadi sesak napas. Akhirnya, sang protagonis memberitahu dia bahwa jalan yang harus ia tempuh tidaklah sepadan. Kemudian ia berbalik dan mengatakan ia akan pergi. Saat menerbangkan helikopter, ia melihat beberapa berita tentang peringkat pemburu. Ia percaya itu berubah karena kekalahan tim Naga Merah. Meskipun anggota utama tim tidak berpartisipasi dalam pertempuran, tidak ada cara untuk menghindari penurunan peringkat. Kemudian dalam berita mingguan, mereka mendiskusikan klasemen baru, dan begitulah cara mereka mengungkapkan 5 besar saat ini. Dan ini termasuk protagonis kita di antara mereka. Selanjutnya, jurnalis mulai membahas masing-masing, dimulai dengan Kapten Afrika. Timnya menghalangi pasukan monster entropi. Di posisi kedua adalah orang terkuat di Rusia yang dikenal sebagai Kaiser. Di posisi ketiga, Master Yan yang dikenal sebagai pemimpin pasukan penyerbu terkuat. Di posisi keempat ada Yamato, pengguna 2 pedang terkuat. Setelah menyebutkan 4 besar, ia mengambil kartu terakhir. Dan kemudian, ia mengumumkan bahwa di posisi kelima adalah Tuan Kameramen, nama yang paling banyak dibicarakan saat ini. Ia mengatakan bahwa pria itu berhasil melumpuhkan varian yang gagal dikalahkan oleh para Naga Merah. Rekan kerja. Sang jurnalis berkomentar bahwa ia sangat ingin melihat kekuatan Gang dari perspektif baru. Satu-satunya hal yang ia yakini sejauh ini adalah bahwa sekop itu sangatlah kuat. Karena tidak mengerti, jurnalis tersebut bertanya apa maksudnya. Ia menjelaskan bahwa tidak semua monster memiliki bentuk humanoid seperti benteng. Ia juga menyoroti bahwa selain sang pahlawan kita, tidak ada seorang pun yang mampu mengangkat sekop itu. Dan ada fakta bahwa sekop tersebut mampu melukai pedang kosong, Nullblade. Sementara itu, sang protagonis mendengarkan seluruh wawancara saat mereka membicarakannya. Segera setelah ia mendengar pria itu mengatakan bahwa sekop tersebut mungkin adalah monster, ia mematikan ponselnya. Namun, Gang tidak marah dan mengerti mengapa orang-orang berpikir demikian. Sejujurnya, ia mulai menikmati semua perhatian itu. Pada saat itu, diiringi suara ombak, ia bertanya-tanya apakah mereka sudah terbang di atas lautan kegelapan. Dan ia merenung bahwa satu-satunya alasan ia bisa sampai ke Tiongkok adalah berkat transportasi udara ini. Secara tak terduga, para dewa mulai berkomentar bahwa mereka merasa cemas. Dan untuk menyempurnakan momen tersebut, salah satu burung mulai berkicau. Radar helikopter tidak berfungsi normal dan mulai berbunyi. Sesuatu yang aneh muncul tepat di atas bilah rotor. Itu adalah serangga raksasa dengan sayap. Sang pilot panik saat menyadari makhluk itu semakin mendekat. Gan juga terkejut karena ia tidak menyangka
menyangka akan ada serangan lain secepat ini. Monster serangga itu hampir sebesar helikopter itu sendiri. Dengan begitu, segalanya mulai berantakan dan sang pahlawan kita mulai panik. Sebagian dari helikopter hancur. Akibatnya, monster itu berhasil masuk ke dalam dan akhirnya berhadapan langsung dengan sang protagonis. Tanpa berpikir dua kali, sang protagonis berhasil memotong salah satu tanduknya. Monster itu menjadi bingung, menangis, dan menipu. Merasa bingung, sang pahlawan bertanya-tanya mengapa monster Afrika ini ada di sini. Serangga itu berada di dekat air mencoba menstabilkan dirinya. Gang juga tidak mengerti mengapa monster bersayap ada di laut. Tanpa membuang waktu, ia mencoba bertindak karena jika helikopter menerima kerusakan lebih lanjut, mereka akan jatuh ke laut. Makhluk itu juga siap menyerang kembali. Menggunakan salah satu kemampuannya, monster itu berhasil melihat cakra Gang. Itulah sebabnya dengan kecepatan tinggi, ia melarikan diri dari area tersebut, membuat Gang terperangah. Dengan mulut ternyanya, ia bertanya pada dirinya sendiri apakah makhluk itu benar-benar melarikan diri. Dan ya, monster itu segera lepas landas. Terjatuh ke tanah, sang pahlawan menarik napas dalam-dalam, berpikir ia hampir kehilangan nyawanya. Masih terengahnya, ia bertanya apa yang baru saja terjadi. Beberapa menit kemudian, mereka kembali dengan selamat ke Korea. Salah satu prajurit Gail memberitahu seorang pria bahwa Gang sudah tiba. Dengan kemarahan di matanya, pria ini tidak terlihat senang mendengar nama sang protagonis. Setelah mendarat, Gang berjalan menuju pintu keluar lantai dasar. Sambil menggaruk kepalanya, ia berkomentar bahwa ia hampir mati bahkan sebelum menghadapi pedang kosong itu. Pada saat itu, putra bungsu pemimpin Gail memanggil Gang. Pria ini adalah mantan atasan sang protagonis di awal cerita. Sekarang, Gang melontarkan tuduhan tepat di depan wajahnya bahwa ia sudah curiga bahwa ia adalah salah satu putra badai. Tanpa membuang waktu, Gang berbalik dan pria bertubuh kekar itu mengatakan mereka harus pergi ke rumah sang protagonis. Tanpa memedulikan Gang, Lam meneriakinya bahwa hari sudah terlalu larut. Meski begitu, Gang bersikeras bahwa bagaimana ia pergi bukanlah urusan pria itu. Dengan reaksi tersebut, Lam menjadi murka. Ia ingin melawan Gang, tetapi sekretaris ayahnya ada di sana mengawasi setiap gerakannya. Jadi, ia berteriak kepada sang protagonis yang membelakanginya bahwa limosin sudah menunggu. Sambil berbalik, semua yang dipikirkan Gang adalah bahwa Lam sudah kehilangan akal sehatnya. Dengan marah, ia menaiki tangga bertanya tentang limosin ini dan apa rencananya. Tetapi pria bertubuh kekar itu sangat ketakutan sehingga ia bahkan tidak bisa memberikan jawaban yang tepat. Sambil memegang sekopnya, sang pahlawan menyuruhnya untuk bicara sebelum terlambat. Jadi, Lam mencoba menjelaskan, mengatakan bahwa ia hanya diperintahkan untuk membantu tim. Dengan cepat, sang pahlawan teringat kakak laki-lakinya, Gang curiga bahwa ini semua adalah ide sang ayah. Pada saat itu, sekopnya mulai memancarkan sinyal menara, jadi ia pikir lebih baik segera pergi karena mungkin ada sesuatu yang tidak beres. Ia segera berlari sambil berkata bahwa ia tidak punya waktu untuk berbasa-basi. Lam panik dan memohon pada Gang untuk menunggu. Itu sudah berada di tepi gedung dan sang protagonis melompat begitu saja. Kemudian ia memerintahkan sekopnya untuk memanjang. Sekop itu melakukan persis seperti yang diperintahkannya dan bertambah besar. Dengan begitu, sang pahlawan meluncur sepanjang sekop dan terus bergerak dengan bantuan sekop tersebut. Ia bergerak secepat mungkin. Tubuhnya praktis terbang untuk mencapai stasiun artileri secepat mungkin. Kemampuan yang ia gunakan ini adalah hasil dari menggabungkannya dengan cakranya. Kecepatan yang bisa ia capai seperti peluru manusia. Para dewa juga menikmati kombinasi tersebut. Tak lama kemudian, ia tiba di menara. Dengan pendaratan berkecepatan tinggi, tanah bahkan retak. Saat ia melihat ke depan, ia dihadapkan pada sesuatu yang tidak biasa. Ada tiang lampu, dan ia bertanya-tanya apakah artileri bertanggung jawab atas semua ini. Dari pintu masuk yang menuju ke dalam, terdengar suara teriakan. Seorang pria berteriak minta tolong dengan monster biru kecil di kepalanya. Ia memohon kepada sang protagonis untuk menyelamatkannya dan mengatakan ia tidak akan pernah membaca lagi. Bingung, sang pahlawan bertanya apa yang terjadi. Pria itu adalah salah satu anggota regu badai. Untuk mengetahui apa yang terjadi, ia mengumpulkan ketiga penyusup tersebut di ruangannya. Mereka menjelaskan kepada sang protagonis bahwa mereka datang untuk mencoba mendapatkan inti bawah tanah, dan Gang bertanya apakah itu saat mereka tertangkap oleh lendir Slime. Mereka mengangguk dan meminta maaf atas apa yang mereka lakukan. Sekarang setelah ia berhenti berpikir, semuanya masuk akal. Anggota tim itu telah mencoba menipunya sejak awal, tetapi ia juga mengakui bahwa mengesankan memiliki inti besi seperti gadis yang bisa membaca pikiran. Setelah itu, sang pahlawan memutuskan untuk melepaskan mereka dan menyuruh mereka pergi. Mereka terus berterima kasih kepadanya dan menunjukkan rasa hormat dengan berlutut di tanah. Burung gagak dengan kamera memancarkan cahaya terang. Sepertinya sang protagonis sudah punya rencana untuk membalas dendam. Melihat lendir-lendir itu, ia menyadari mereka terlihat sedih dan pasti lapar. Mereka mendekati tubuh Gang, membuatnya merasa tidak nyaman. Saat itulah ia menyadari makhluk kecil itu tertarik pada cakranya. Ketika mereka menyentuh tubuhnya, mereka mampu menyerap sebagian energi tersebut. Dan dalam hitungan detik, sang pahlawan melihat lendir itu tumbuh. Namun ketika ia melihat ponselnya, ia teringat bahwa hari ini adalah hari di mana pengikutnya dijadwalkan berkunjung ke rumahnya. Jadi ia pikir lebih baik menunggu dia datang terlebih dahulu sebelum membiarkan mereka tumbuh lebih besar. Sementara itu, di helikopter, para ilmuwan mengumpulkan sisa-sisa monster. Mereka berhasil menemukan bagian tanduk yang dicabut oleh sang protagonis. Mereka juga mengatakan itu perlu dianalisis, tetapi hampir pasti itu adalah antropi. Monster ini adalah
semut yang menghindari kerja keras. Kebiasaannya adalah memperbudak manusia, dan tingkat reproduksinya sangat tinggi. Kemunculan varian bersayap ini hanya bisa berarti satu hal. Ratu baru telah muncul. Kemudian, kita melihat Republik Korea. Kim yang muda berada di sana dan baru saja mengalahkan beberapa monster. Pada saat itu, ia melihat pemberitahuan yang memperingatkan kemungkinan varian entropi di area tersebut. Para pemburu lain juga menerimanya dan terkejut. Pria besar Gang menyadari situasi akan menjadi buruk. Di sekitar kota, sang pahlawan kita menggunakan skopnya untuk bergerak. Dengan kemampuan barunya, ia mampu melompat dari gedung ke gedung. Begitu mencapai tujuannya, ia melompat ke tanah. Ia berada di tempat yang familiar dan tidak menyangka akan kembali secepat ini. Di balik semak-semak, ia mendengar seseorang berbicara, jadi ia memutuskan untuk diam dan menguping pembicaraan tersebut. Saat melihat siapa mereka, ia bertanya-tanya mengapa orang-orang itu ada di sana. Salah satunya adalah pria tua berkacamata, seorang pemburu tingkat tinggi. Ia bertanya kepada bawahannya mengapa mereka membutuhkan waktu lama. Gadis berambut merah muda itu mengejek mereka, mengatakan rekannya terlalu sensitif. Sambil ikut serta, bocah lelaki berambut pirang itu mengatakan pria itu mungkin ingin menjadi idola dengan kesempatan ini. Pada saat itu, Kim juga mendekat dan bertanya apakah pria itu sudah lama menunggu. Ia mengatakan percakapannya dengan adik perempuannya berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan. Mendengar ini, si pria berambut pirang mengatakan dia terlalu mencintai kakaknya. Dan karena semua orang sudah ada di sana, mereka bisa berangkat dengan mobil yang diparkir di dekatnya. Saat mereka hendak masuk, pria itu mengatakan sang wanita harus pergi lebih dulu. Gadis itu mengatakan, ia hanya tertarik pada Gang yang membuat kesal si pria berambut pirang. Pemuda itu mengatakan saudara perempuannya juga jatuh cinta pada Gang, dan ia hanya tidak mengerti mengapa gadis-gadis sangat menyukainya. Sang protagonis, yang mengawasi segalanya dari balik semak-semak, bertanya-tanya apakah mereka berkumpul karena entropi. Meskipun penasaran, ia memutuskan untuk mengabaikannya. Ia punya hal lain untuk diurus. Sang protagonis memasuki tempat tersembunyi. Para dewa mencoba memberikan pendapat mereka, mengatakan mereka cemas, tetapi Gang membalas dengan tegas bahwa masalah tidak diselesaikan seperti itu. Tiba-tiba, gadis itu mendengar beberapa suara dan membuka tirainya, berhadapan langsung dengan sang protagonis. Segera, ia mengenali Gang dan bahkan memanggil namanya. Terkejut, sang pahlawan mencoba menjelaskan bahwa ia bukan kriminal, tetapi gadis itu menutup tirai di depan wajahnya sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya. Di dalam rumahnya, gadis lain bertanya apakah itu benar-benar Gang. Ia membenarkannya, tetapi merasa seluruh situasi itu sangat canggung. Di dalam, wanita muda itu mengatakan ia tidak tahu dia secepat itu dan bahwa ia akan berganti pakaian terlebih dahulu. Sambil meminta maaf, sang protagonis mengatakan ia sampai di sana menggunakan metode yang berbeda. Penasaran, gadis itu menarik tirai dan bertanya apakah metode itu adalah skopnya. Tanpa cara untuk menghindar, Gang mengakuinya, yang membuat gadis itu semakin penasaran. Tanpa membuang waktu, ia berlari untuk berganti pakaian. Sang pahlawan terdiam. Ia tidak menyangka gadis itu akan begitu bersemangat. Ia bahkan tersenyum sedikit karena gadis itu mengingatkannya pada seseorang. Adiknya selalu meminta pendapatnya ketika ia tidak tahu apa yang harus dikenakan. Memikirkan hal itu, ia menjadi sedikit sedih, tetapi gadis itu segera menarik perhatiannya kembali. Ia berpakaian sangat rapi dan mengambil kesempatan untuk bertanya tentang monster yang dilawan Gang. Sebagai tanggapan, sang protagonis mengatakan ia tidak mengharapkan pertanyaan itu, dan gadis itu mengatakan ia menyukai monster. Sedikit malu, ia mengatakan bahwa dengan kekuatan seorang kameramen, akan mudah untuk mengalahkan monster. Mendengar pujian itu, sang pahlawan bahkan mulai merasa bangga. Namun ia menjawab bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana kelihatannya. Ia menjelaskan bahwa regu naga merah akhirnya musnah oleh varian. Dan secara terus terang, ia memberitahunya bahwa Anda tidak akan pernah bisa yakin akan kemenangan tidak peduli situasinya. Gadis itu terkesan, menyadari bahwa Gang sangat rendah hati. Pada saat itu, para dewa mulai membuat lelucon romantis, tetapi sang protagonis tidak terlalu menyukainya. Langsung ke intinya, ia mengatakan ia akan membawanya ke rumahnya, dan gadis itu bertanya apakah ia akan menggunakan skop. Kemudian segera, ia mengambilnya untuk mulai bergerak. Sebelum pergi, ia menyuruh gadis itu berpegangan erat pada tubuhnya, jadi ia mencengkeram bajunya sekuat yang ia bisa. Setelah itu, sang pahlawan mulai menggunakan taktiknya untuk melompat. Gadis itu kagum karena ia tidak pernah membayangkan itu akan se-ekstrim ini. Ia berkomentar bahwa semuanya begitu cepat, ia bahkan tidak percaya itu nyata. Saat melompat melintasi atap kota, gadis itu mengatakan ia sangat bersemangat. Dengan wajah ceria, ia menjelaskan bahwa ia selalu sakit-sakitan, jadi sulit baginya untuk berkeliling. Hal itu menyentuh sang protagonis secara emosional karena ia tidak pernah membayangkannya. Dan saat ia melihat wajah gadis itu, ia berpikir bahwa jika adiknya masih hidup, ia mungkin akan terlihat persis seperti dia. Sedikit lebih tinggi di atas, burung-burungnya terbang, dan salah satunya mengeluarkan jeritan. Perekaman dimulai, dan sang pahlawan menyadari bahwa jeritan itu adalah pertanda buruk, jadi ia bergegas, mengetahui bahwa sesuatu yang buruk akan datang. Tidak butuh waktu lama bagi sambaran petir untuk lewat di dekatnya. Ia bergegas secepat mungkin, terutama karena gadis itu bersamanya. Kemudian, saat ia mengidentifikasi apa itu, ia melihat itu adalah serangga yang sama dari sebelumnya. Monster ini adalah entropi, dan ia sudah mencapai kota. Masih melayang di udara, ia bertanya-tanya dari mana makhluk itu berasal. Monster ini siap menyerang dengan sengatnya. Segera, sang pahlawan berhasil membela diri menggunakan senjatanya. Gang berpikir tentang apa yang harus dilakukan karena jika ia jatuh, bukan hanya dirinya yang terluka. Kemudian, dengan mata terbelalak, ia mencoba menilai seberapa kuat monster ini sebenarnya. Dengan makhluk yang terbang tinggi di atas mereka, Gang meminta
meminta sekopnya untuk memanjang. Hal ini menyebabkan monster itu terluka. Namun tetap saja, sang pahlawan bersiap untuk serangan lain. Ketika serangga raksasa itu menghantam tanah, intinya mulai bersinar. Melihat ini, sang protagonis merasa lebih tenang, mengetahui ia akhirnya bisa menyelesaikan ini. Dengan sekopnya diarahkan ke inti, ia menukik dengan kekuatan penuh. Pada akhirnya, ia menghantamnya tepat sasaran, menghancurkannya. Gadis itu, yang masih memegang lengannya, terkesan dengan keahliannya. Gam merasa lega karena bahkan tanpa menduganya, ia berhasil mengalahkan monster itu. Gadis di sebelahnya berkaca-kaca. Ia bersemangat. Ia sudah menjadi penggemar. Tapi sekarang ia yakin pria itu luar biasa. Namun, secara tak terduga, burungnya menjerit lagi, menandakan nasib buruk sekali lagi. Jadi, ia mendongak untuk melihat apakah ada sisa monster yang tertinggal. Gadis itu terkejut karena sepertinya ia melihat sesuatu. Lebih banyak monster dan serangga datang dari langit. Sang pahlawan memberitahu gadis itu bahwa ia hampir gila. Kemudian ia meletakkan lengannya di depannya untuk melindunginya, tetapi ia masih sangat bingung mengapa makhluk-makhluk ini ada di sini. Ia bertanya-tanya mengapa situasi meningkat seperti ini. Beberapa serangga mendekat dengan cakar mereka. Kemudian sang pahlawan memanggil gadis itu yang mendengarkan dengan saksama. Ia memberitahunya bahwa ketika ia memberi sinyal, ia harus berlari di balik bebatuan itu, tetapi gadis itu khawatir dan bertanya apa yang akan terjadi padanya. Mengambil posisinya, sang protagonis mengatakan ia memiliki pekerjaannya sendiri untuk dilakukan. Sementara itu, makhluk-makhluk itu menyerbu ke depan dengan liar, siap menyerang. Jadi Gam memberitahu gadis itu bahwa sudah waktunya untuk bersembunyi. Segera ia memerintahkan sekopnya untuk memanjang dan akhirnya sekop itu menghantam salah satu monster secara langsung. Dengan kekuatan dan kecepatan sekop itu mengiris monster itu tepat menjadi dua. Namun pada saat itu, Gam mulai merasakan sesuatu yang aneh pada senjatanya. Senjata itu mulai menyeret dirinya sendiri ke depan, membuatnya panik. Barang ilahi ini tidak lagi hanya bergerak lurus. Sekarang ia melakukan ayunan baru yang aneh. Meskipun tidak terduga, sang protagonis menjadi bersemangat karena ia melumpuhkan 4 sekaligus. Sekarang ia fokus untuk menghabisi yang terakhir, tetapi makhluk itu terbang melewatinya, menuju ke depan. Dengan cepat, sang pahlawan menyadari monster itu mengabaikannya begitu saja. Monster itu langsung menuju ke bebatuan tempat gadis itu bersembunyi. Saat ia mendongak dan melihat makhluk itu, gadis itu mulai berteriak. Berlari untuk menyelamatkannya, sang protagonis bertanya-tanya mengapa makhluk itu mengincarnya. Penyengat itu sudah berada dalam jarak yang sangat berbahaya bagi gadis itu. Jika dia terlambat sedikit saja, gadis itu akan tercabik-cabik. Sebelum monster itu menyerang, sebuah sinar api menghantamnya. Mereka yang melakukan serangan itu adalah para slime dari menara artileri. Sambil menatapnya, pahlawan kita berterima kasih dan berkata bahwa dia benar-benar tahu apa yang dia lakukan. Namun kemudian, mendengar suara aneh, dia berbalik untuk melihat apa itu. Sudah mengetahui apa yang harus dikatakan, pria itu memasang ekspresi misterius. Saat itulah dia menjelaskan bahwa sang protagonis kemungkinan besar adalah inang yang cocok untuk inti Nullblade. Sambil tertawa putus asa, dia tak percaya itulah alasannya, hanya karena dia berhasil selamat. Namun, dokter itu menjelaskan bahwa ini bukan sekadar spekulasi. Ini adalah deduksi berdasarkan bukti. Sekali lagi, dia menunjukkan dokumen-dokumen itu dan menjelaskan bahwa setiap penyintas lainnya tidak cocok untuk inti apapun. Akhirnya, dia menyajikan bukti terakhir dan berkata, yang satu ini akan menjadi penentu. Berhadapan langsung dengannya sekali lagi, sang protagonis membelalakan matanya. Dokter itu telah membandingkan pria tersebut dengan monster, dan kecocokannya hampir 100%. Dia menjelaskan bahwa baik tubuh maupun struktur tulang mereka identik. Memahami arah pembicaraan sang peneliti, sang protagonis menyuruhnya untuk langsung ke intinya. Kemudian, pria itu mengatakan bahwa mungkin ini masih sebatas teori. Namun, dia yakin bahwa monster terkutuk ini sengaja membiarkan inang potensialnya tetap hidup. Dia masih belum sepenuhnya mengerti alasan di balik ini. Mungkin monster itu ingin mengambil alih tubuh manusia karena ia bisa saja berubah menjadi manusia di saat kapanpun. Sang protagonis bereaksi dengan tertawa terbahak-bahak di depan dokter. Sekali lagi, dia menggebrak meja dan berkata, dokter pasti mengigau, tetapi sang dokter masih memiliki satu penjelasan lagi untuk diberikan. Sekali lagi, pahlawan kita terguncang oleh bukti baru ini. Pria itu menjelaskan bahwa Gam mungkin pernah melihat inti yang bertindak seperti benih sebelumnya. Itulah yang menyebabkan manusia berubah menjadi monster dan penelitiannya sudah dilakukan. Dokter itu melanjutkan dengan mengatakan bahwa inti monster masih menyimpan banyak rahasia tersembunyi. Sementara itu, sang protagonis mendengarkan setiap kata tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Akhirnya, sang dokter menyimpulkan bahwa inilah alasan mengapa dia yakin para penyintas Nullblade dibiarkan hidup. Meski begitu, sesuatu tampaknya mengganggu ketenangan sang protagonis. Dia bertanya bagaimana orang-orang tanpa keahlian khusus itu bisa mendapatkan inti monster tersebut. Menanggapi hal itu, sang peneliti mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang harus mereka selidiki mulai sekarang. Karena di antara begitu banyak monster jenis ini, dia yakin mereka menyembunyikan sesuatu. Meninggalkan tempat itu, sang protagonis merenungkan kemungkinan bahwa monster terkutuk ini mungkin sebenarnya adalah manusia. Dia juga berpikir jika itu benar, mungkin dia juga bisa menjadi salah satunya. Namun, dia segera teringat pemandangan mengerikan saat adik dan ayahnya kehilangan nyawa tepat di depan matanya. Mengepalkan tinjunya,
dia berkata dengan fokus, tidak peduli apapun itu. Dia menutup pernyataannya dengan mengatakan bahwa bagaimanapun juga, monster atau manusia ini adalah musuh terburuknya. Jadi, dia bertekad untuk menghancurkan makhluk ini apapun taruhannya. Tiba-tiba, seorang wanita berlari ke arahnya, meminta bantuan. Karena tidak mengerti, sang protagonis menoleh, mencoba melihat apa yang terjadi. Saat dia melihat orang itu, dia menyadari bahwa itu adalah adik perempuan dari seseorang yang dia kenal. Terkejut, sang protagonis bertanya bagaimana dia tahu dia ada di sana. Namun, gadis itu putus asa dan memohon padanya untuk menolong kakaknya karena dia mungkin akan mati. Sementara itu, di bagian lain kota, kelompok pria berambut pirang sedang tampil dalam siaran langsung. Seorang pria yang lebih tua jelas tidak senang dengan apa yang didengarnya. Selanjutnya, gadis berambut merah muda diperkenalkan sebagai penyembuh terbaik. Namun ketika Kim diperkenalkan sebagai pahlawan wanita terbaik, gadis berambut merah muda itu tidak menyukainya. Di sisi lain, Kim muda sama sekali tidak menunjukkan emosi sebagai tanggapan atas pujian tersebut. Bahkan, dia justru mengeluh bahwa itu adalah pujian yang cukup dangkal. Saat mereka mendekati area yang diserang, mereka terkejut dengan semua kerusakan yang ada. Pria tertua dalam kelompok itu bertanya siapa yang sudah menangani monster-monster yang hancur itu. Kemudian, Kim berkata mereka harus mulai dengan memadamkan api dan mencari penyintas. Pria itu kemudian mengaktifkan intinya dan kekuatan mulai mengalir dari pergelangan tangannya. Aura biru itu menyebar ke seluruh area di sekitarnya. Kekuatannya secara bertahap memadamkan api hingga tidak ada yang tersisa. Selanjutnya, dengan semangat, gadis berambut merah muda itu berlari untuk mencari penyintas. Kemampuan penyembuhannya sudah diaktifkan. Di tengah jalan, dia menemukan seorang pria dan menggunakan lingkaran penyembuhannya untuk memulihkannya. Namun, yang menarik perhatiannya adalah bahwa dia tampaknya menjadi satu-satunya penyintas. Dia melihat ke sekeliling dan tidak mendeteksi gerakan lain. Pria berambut pirang itu, sambil memberikan kabar terbaru kepada pemirsa, mengatakan mereka menemukan seorang penyintas. Mendekati pria itu, sang gadis bertanya apa yang terjadi di sana. Pria itu masih sangat lemah dan memberitahunya untuk berhati-hati karena ada lebih dari satu monster di sana. Namun, Kim merasa ada yang aneh. Ternyata mulut pria itu bergerak tetapi tidak ada suara yang keluar. Berusaha keras untuk berbicara, dia mencoba memberitahu mereka untuk lari, tetapi tidak ada suara yang terdengar. Menyadari hal ini, Kim tampaknya sudah tahu siapa itu. Pria berambut pirang itu bertanya-tanya apa yang dia lakukan. Gadis itu berada di udara dan tampaknya mengubah rotasi angin dengan kekuatannya. Sekali lagi, bocah itu berteriak padanya, bertanya apa yang dia lakukan, tetapi dia panik ketika menyadari suaranya sendiri juga tidak bisa keluar lagi. Pada saat itu, cahaya memenuhi area tersebut. Ledakan besar dipicu, menerbangkan debu kemana-mana. Penonton tidak bisa melihat apa yang terjadi karena kamera telah terjatuh. Gadis yang pergi mengejar protagonis itu menunjukkan video ini kepadanya untuk melihat apa yang sedang terjadi, tetapi dia tidak puas dengan mengatakan informasinya kurang lengkap. Dia mengatakan satu-satunya hal yang dia simpulkan dari menontonnya adalah bahwa telah terjadi serangan, sebuah ledakan asap. Setelah itu, tidak ada suara yang terdengar dalam siaran tersebut. Semuanya menjadi benar-benar sunyi. Ketika dia menyadari hal ini terjadi, sang protagonis tiba-tiba menjadi serius. Menatap gadis itu, dia bertanya apakah bandara adalah tempat kakaknya pergi. Gang memberitahunya bahwa tidak ada jaminan kakaknya masih hidup, membuat gadis itu syok. Meskipun begitu, dia memberitahunya bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk menemukannya. Setelah itu, dengan menggunakan kemampuan sekopnya, dia melompat menembus langit. Tak lama kemudian, dia sudah tiba di lokasi yang ditunjukkan dalam video. Seperti yang diduga, dia mengonfirmasi bahwa tempat itu benar-benar sunyi. Melihat ke sekeliling, dia juga melihat ada lubang di mana-mana. Dia mendekati beberapa di antaranya untuk melihat. Dari sini, dia menyimpulkan bahwa itu adalah terowongan yang digunakan monster untuk berpindah tempat. Jadi, rencananya mulai saat itu adalah mencari cara untuk memancing makhluk itu keluar. Untuk memulai misinya, dia meminta burung-burungnya untuk memulai transmisi. Kemudian, dia memberitahu para pengikutnya bahwa perburuan monster akan segera dimulai. Selanjutnya, dia mengungkapkan kepada mereka apa monster hari ini, dan namanya sangat terkenal. Monster itu adalah Silent. Meskipun Gam berbicara dengan penuh semangat, semuanya tetap benar-benar sunyi. Salah satu penontonnya bertanya mengapa semua suara menghilang. Dengan tatapan fokus, sang protagonis menyimpulkan bahwa monster telah tiba. Dari salah satu lubang tepat di depan, makhluk itu muncul dari sarangnya, siap menyerang. Para penonton menjadi liar saat mereka menyadari itu adalah monster pemakan suara. Melihat makhluk itu tepat di depannya, pahlawan kita bersiap. Kemudian dia segera menyerang, mencoba membelah monster itu menjadi dua. Itu benar-benar berhasil. Makhluk itu terbelah. Namun, dalam waktu singkat, ia beregenerasi sepenuhnya. Sambil tenggelam kembali ke tanah, makhluk sunyi itu menyebabkan ledakan besar. Sang protagonis tahu ini akan menjadi pertarungan yang berat karena ini bukan Silent biasa. Yang satu ini jelas jauh lebih besar dari rata-rata. Meskipun suaranya tidak bisa terdengar, Gam memberitahu pemirsanya bahwa monster itu sudah kembali. Untuk itu, dia akan menggunakan strategi karena dia tahu makhluk-makhluk ini menyukai teriakan keras. Dia harus bertindak cepat karena orang-orang yang hilang mungkin masih hidup. Di bawah tanah, masih sedikit pusing, Kim terbangun, melihat ke sekeliling dan menyadari mereka semua terjebak. Dia mulai panik, tetapi dia tidak bisa bergerak, apalagi mengucapkan apapun. Mereka terjebak dalam lendir hijau yang kental dan lengket. Segera, dia menyadari zat ini adalah racun monster tersebut. Temannya, yang berada tepat di sampingnya, juga mulai terbatuk akibat racun
racun itu. Sedikit demi sedikit, gadis itu mulai menderita efek yang sama. Yang lebih mengkhawatirkan adalah dia tidak bisa menggunakan kekuatannya di sana, tetapi dia juga bertekad untuk melakukan apapun demi bertahan hidup. Itu karena penggemar Gang tersebut adalah adiknya, dan Kim adalah satu-satunya keluarga yang dia miliki. Perlahan, Kim mulai kehilangan sisa kekuatannya, tetapi dia masih ingin melarikan diri. Tanpa diduga, gadis berambut merah muda muncul di sana, mengatakan dia sedang mencari mereka. Bingung, Kim bertanya bagaimana dia bisa baik-baik saja, bahkan dengan racun Silent. Sambil tersenyum, gadis itu hanya menatapnya lalu mengungkapkan bahwa sebenarnya, dia adalah seorang superhuman dengan inti ganda. Dia menjelaskan bahwa salah satunya selaras dengan Silent, dan karena dia belum menggunakannya, dia bahkan lupa pernah memilikinya. Sambil berjalan melalui lendir hijau itu, gadis itu terus menatakan kekebalannya memainkan peran besar. Sementara itu, temannya masih di sana menderita akibat racun di tubuhnya. Memasang wajah kasihan, gadis berambut merah muda itu berpura-pura bodoh. Dia mendekati Kim dan dengan nada mengejek, bertanya apakah dia masih tidak bisa menggunakan kekuatannya. Tidak mengerti dengan reaksi ini, Kim bertanya apa yang sedang dia lakukan. Tiba-tiba, sang penyembuh menendang gadis itu. Kim, yang sudah kesakitan, mulai berteriak dalam penderitaan. Mendengar itu, gadis tersebut tertawa terbahak-bahak mengatakan bahwa Kim hanya berada di sana untuk dijatuhkan. Bahkan saat itu, Kim tidak bisa mengerti mengapa temannya yang seharusnya dipercaya bertindak seperti ini. Sebagai tanggapan, gadis itu mengatakan kebenaran yang jujur bahwa dia melakukannya agar Kim mati. Gadis berambut merah muda ini cemburu dan ingin menjadi yang paling dikagumi dan dicintai oleh semua orang. Dia berbalik, menunjukkan betapa terganggunya dia karena orang-orang hanya membicarakan Kim di sekitarnya. Dengan nada putus asa, dia bertanya mengapa selalu nama Kim yang disebutkan. Sementara itu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Kim hanya mendengarkan apa yang dikatakan gadis itu. Gadis itu terus meluapkan emosinya, mengatakan bahwa sikap sombong Kim membuatnya murka. Tanpa ampun, gadis itu menyerang mantan temannya sekali lagi. Dengan kaki menekan kepala Kim, dia membuat wajahnya tetap terendam dalam genangan racun. Hal ini menyebabkannya meresap lebih cepat ke dalam tubuhnya. Beruntung, sebuah ledakan tiba-tiba terjadi di atas kepala mereka. Yang muncul adalah pahlawan kita, yang datang dengan sekopnya. Gadis penyembuh itu tidak percaya dia muncul untuk merusak rencananya. Kim, di sisi lain, merasa lega. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk diselamatkan. Dengan kekuatan pendaratan sang protagonis, racun memercik kemana-mana. Melihat ke kameranya, dia menunjukkan kepada para pengikutnya bahwa dia tiba di saran dengan selamat. Mereka juga dapat dengan jelas melihat bahwa orang lain yang telah tertangkap juga ada di sana. Jadi, Gang mulai menyelamatkan mereka, meskipun beberapa memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Bertingkah polos, sang penyembuh berlari ke pelukan protagonis. Dia bahkan mulai menangis dan mengatakan dia sangat ketakutan. Namun pahlawan kita tidak tertipu dan menyadari bahwa dia terlalu baik-baik saja untuk seseorang yang berada di tempat seperti itu. Jadi dia melihat ke depan untuk mencari tahu segalanya dan tanpa penundaan melihat Kim tergeletak di samping. Dia segera memahami situasinya. Menoleh ke sang penyembuh, dia menyuruhnya untuk tetap di tempat dan bahwa dia akan menyelamatkan yang lain. Gadis itu melihat dia disingkirkan lagi, menjadi sangat marah. Keadaan memburuk ketika dia melihat Gang langsung menyelamatkan Kim. Dia berbicara padanya dan mengatakan dia akan membutuhkan bantuannya karena monster itu akan segera kembali. Namun gadis itu menjawab bahwa dia tidak bisa menggunakan kekuatannya karena racun. Meski begitu, sang protagonis memegang lengannya dan memintanya untuk fokus. Dia juga memuji kemampuannya, membuat gadis itu tersipu. Dia mencoba merenungkan apakah dia benar-benar berbeda dari yang lain, tetapi kemudian dia menundukkan kepalanya dan berkata dia tidak bisa melakukannya. Itu terlalu berat baginya. Saat dinding mulai bergetar, dia bertanya apakah dia mengatakan sesuatu yang salah dan menyadari monster itu akan kembali. Dia memperingatkan yang lain untuk segera keluar dari sana. Monster itu akan muncul tepat di tempat dia dan bocah berambut pirang itu berada. Pada saat itu, dinding di atas mulai runtuh. Tidak ada waktu tersisa dan monster Silent itu akhirnya muncul dan menggigit sang penyembuh. Putus asa, dia berteriak minta tolong, tetapi kali ini tidak ada suara yang keluar. Segera, sang protagonis berlari untuk menyelamatkannya. Kim bingung mengapa dia berlari mengejar penipu itu. Dengan gadis di dalam mulutnya, Gang bergegas masuk dengan sekopnya untuk menebasnya. Gadis penyembuh muda itu terus menggerakkan mulutnya mengucapkan kata-kata, tetapi tidak ada yang keluar. Dengan gugup, Gang menyesalinya karena dengan makhluk itu bergerak begitu banyak, dia tidak bisa mengincar intinya. Berteriak tanpa henti, gadis itu mengulurkan tangannya, memohon untuk tidak dibiarkan mati. Di sisi lain, Kim perlahan mendapatkan kembali kekuatan yang cukup untuk berdiri. Sekarang sudah berdiri, dia mengamati situasi, bertanya-tanya apakah dia bisa membantu. Pada titik ini, hanya kepala sang penyembuh yang menyembul. Gang mendekat dan menggunakan sekopnya untuk menahan monster itu. Dia mencoba untuk tetap fokus karena dia harus menghancurkan intinya dalam satu serangan. Itu karena jika dia mengenai titik yang salah, gadis itu bisa terluka juga. Dan dia tahu dia harus cepat, jika tidak, dia sendiri mungkin akan terkubur. Melihat ke belakang, pahlawan kita menjadi cemas tentang sesuatu. Dia bertanya-tanya mengapa tidak ada lagi suara yang datang dari belakangnya. Tiba-tiba, cahaya merah bersinar menembus kegelapan. Rahang protagonis kita jatuh saat melihat apa itu. Monster itu bergerak sendiri, diterangi oleh cahaya ungu. Ini berkat kekuatan Kim yang telah sepenuhnya kembali. Gadis itu kembali dengan segalanya, matanya menunjukkan fokus yang tak tergoyahkan. Melihat ini, baik Gang maupun penonton menjadi bersemangat. Memberikan segalanya, gadis itu menarik dengan seluruh kekuatannya untuk menyeret makhluk itu. Dengan itu, monster skill menabrak dinding dan akhirnya melepaskan sang penyembuh. Panik, dia berteriak saat jatuh
jatuh dari ketinggian. Namun yang mengejutkan, Kim menggunakan kekuatannya untuk mencegahnya jatuh. Bingung, gadis itu bertanya-tanya mengapa dia menyelamatkannya. Saat dia menyelamatkannya, Kim merenung bahwa dia tidak peduli jika gadis itu mencoba melenyapkannya. Berbeda darinya, Kim ingin menyelamatkan semua orang tanpa terkecuali. Dengan kekuatan besar, dia membentuk perisai dan mulai mengeluarkan semuanya. Teman-temannya yang lain yang masih terjebak oleh racun terselamatkan. Terkesan, pahlawan kita bertanya-tanya mengapa baru sekarang dia mengungkapkan kekuatannya. Wanita muda itu benar-benar fokus untuk melumpuhkan makhluk itu. Setelah usahanya, dia berhasil menyingkirkan semua racun. Berdiri tegak, sang penyembuh menyadari bahwa pada akhirnya, dia selamat. Dan dia merenungkan bahwa semua ini hanya terjadi karena mantan musuhnya, Kim. Di sisi lain, Kim roboh ke tanah dan berkata dia akhirnya mencapai batasnya. Kemudian, dengan sisa kekuatan yang dia miliki, dia menatap Gang. Menghadapi makhluk itu, dia mengatakan dia akan menyerahkan sisanya padanya. Tanpa membuang waktu, dia meraih sekopnya dan menyerang dengan presisi. Seketika, dia menyadari telah menusuk inti monster itu. Mengeluarkan teriakan perangnya, dia membelah inti itu menjadi dua, menyatakan semuanya berakhir. Dengan semuanya teratasi, dia bertanya pada Kim apakah dia bisa bergerak. Namun saat dia melihat wanita muda itu, dia bingung. Dia tergeletak di tanah, menatap gadis berbaju merah muda itu. Gadis itu bertanya pada Kim mengapa dia menyelamatkannya bahkan setelah dipermalukan oleh. Kim mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membalas. Namun, saat tubuhnya mulai gemetar, Gang merasa cemas. Sang penyembuh sedang menggunakan kekuatannya, masih dibakar amarah. Kali ini, Kim tidak tinggal diam. Ia balik menggunakan kekuatannya. Kalung hijau yang dikenakan sang penyembuh mulai bersinar, dan gadis itu pun berhasil mematahkan kendali kekuatan Kim. Kim tertegun. Keringat dingin bercucuran saat menyadari telekinesisnya telah dipatahkan. Kemudian, wanita muda itu membangkitkan monster tersebut dan memerintahkannya untuk menyerang Kim. Sambil terjatuh, wanita itu terus meneriakkan nama Kim. Namun, gadis tersebut tak membiarkannya pergi dan memerintahkan monster itu untuk melahap Kim. Beruntung, Gang tiba tepat waktu dan menarik temannya itu. Dengan amarah, ia menyuruh gadis itu untuk sadar dan bahkan menegurnya, karena menatap tanpa berkedip. Setelah itu, ia melompat dengan bantuan sekopnya. Sambil berbisik, ia meminta Kim untuk menggabungkan kekuatan mereka. Menunjuk ke arah monster, ia memperingatkan bahwa makhluk itu akan kembali mengeluarkan racun. Ia kemudian menunjuk ke arah teman-teman mereka, bertanya apakah Kim ingin mereka terluka. Setelah itu, ia memberi isyarat ke arah makhluk tersebut. Kim mengerti apa yang harus dilakukan dan menganggukkan kepala. Keduanya pun bergabung dan mengerahkan kekuatan untuk mengakhiri segalanya. Monster itu menerjang dengan cepat, namun Kim dan Gang sudah bersiap. Sebelum mencapai mereka, makhluk itu menyadari sesuatu yang janggal. Kim sedang memusatkan kekuatannya untuk mengendalikan monster itu, dan dengan gerakan tangan, ia berhasil memelintir tubuh sang monster. Sementara itu, pahlawan kita bersiap melakukan tugasnya. Dengan mengerahkan seluruh tenaga, ia mengayunkan sekopnya dan membelah monster itu menjadi dua. Akhirnya, inti monster tersebut hancur sepenuhnya. Keesokan paginya, mereka yang terluka dalam masa pemulihan di rumah sakit. Kim, di ranjangnya, tampak merenung. Ia khawatir akan nasib penyembuh yang menjadi rekannya. Bahkan setelah pencarian panjang, tak ada yang menemukannya. Hunter Kim teringat momen terakhir saat gadis itu mengaktifkan kalungnya. Apa yang ia lakukan tanpa disengaja untuk mengalihkan perhatian monster. Meski tidak tahu kebenaran sepenuhnya, Kim merasa sangat sedih. Saat itu, adiknya datang memanggilnya. Kim merasa kesal dan bertanya bagaimana adiknya bisa sampai di sana dalam kondisi yang masih lemah. Namun, gadis itu tersenyum dan menjawab bahwa ia baik-baik saja dan merasa jauh lebih bugar. Ia juga bercerita memiliki teman kecil baru, seekor Slime yang telah membantunya. Slime itu diberikan oleh pahlawan kita karena ia tahu itu akan bermanfaat bagi si gadis. Meski begitu, sang adik memutuskan untuk tidak menunjukkannya kepada kakaknya karena takut tidak disetujui. Meski tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, Kim senang melihat adiknya membaik. Namun, ia penasaran dengan siapa adiknya telah berteman. Setelah duduk, sang adik bertanya tentang keadaan Kim. Kim menunjukkan lengannya dan mengatakan bahwa meski sangat lelah, ia mendapatkan sesuatu yang baru. Mengingat momen itu, ia mengaku telah menggunakan kekuatan jauh melampaui batasnya. Ia juga ingat bagaimana sang protagonis membantunya. Berkat dialah ia mampu menembus batas kekuatannya. Sekarang setelah intinya membesar, ia berniat menggunakannya untuk menyelamatkan umat manusia. Adiknya penasaran dan ingin tahu apa manfaatnya, namun Kim tetap bungkam. Untuk menghindari kecurigaan, ia menyembunyikan lengannya di balik selimut. Ia bahkan berkeringat dingin karena tidak bisa mengungkapkan hal-hal tertentu. Ia tidak ingin menggunakan kekuatan itu di depan adiknya. Kembali ke percakapan, sang adik mengatakan bahwa kondisinya sudah jauh lebih baik. Ia juga tidak ingin terus terpuruk karena masa lalu, dan Kim tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri. Merasa terhibur oleh kata-kata adiknya, Kim memanggil namanya. Ia menatapnya dan bertanya-tanya kapan adiknya menjadi begitu dewasa. Menyadari Slime kecilnya kelelahan, wanita muda itu berpamitan kepada adiknya untuk pergi. Kim tersenyum dan menyuruhnya berhati-hati. Saat meninggalkan ruangan, sang adik merasa lega karena kakaknya tidak melihat apapun. Kemudian, ia berbicara pada Slime-nya, mengatakan bahwa ia tidak bisa menunjukkannya karena takut reaksi kakaknya. Di divisi artileri, segalanya tampak berjalan lancar. Slime-Slime kecil bekerja tanpa henti untuk melakukan perbaikan. Mereka juga sedang membangun sesuatu yang baru. Pahlawan kita mengamati segalanya, mengangguk, dan mengatakan hasilnya luar biasa. Itu adalah semacam pesawat terbang, dan Gang berterima kasih kepada mereka, menyebutnya sangat memuaskan. Suatu hari, saat keluar dari gedung pemerintah, ia menemukan kapal itu dalam kondisi hancur total. Sang protagonis teringat bagaimana beberapa orang mengejeknya karena memungut sampah.
Tapi sekarang ia bahagia memiliki Sli Mei yang menyulapnya menjadi baru. Mendekati mesin itu, ia mengakui sebenarnya tidak tahu cara mengemudikannya. Namun, ia tidak bisa membiarkannya terbuang percuma karena para Sli Mei selalu bisa membangun kembali benda apapun. Faktanya, rudal-rudal di sana dulunya hanyalah besi tua. Pahlawan kita juga mengamati rudal canggih yang baru. Kemudian, saatnya menyalakan kamera dan berbicara kepada para pengikutnya. Kepada mereka, ia mengatakan telah menyiapkan kejutan, tetapi bukan sesuatu yang lazim. Membuka pintu yang terang benderang, ia berkata akan mengungkapnya. Begitu masuk, ia memamerkan rudal anti-monster raksasa yang baru dibangun. Para penonton antusias ingin mengetahui setiap detailnya. Menjawab beberapa pertanyaan, Gang mengatakan rudal itu akan diluncurkan ke laut. Kemudian langit-langit terbuka dan hitung mundur dimulai. Pahlawan kita menunggu waktu peluncuran dengan cemas, namun saat ia mengaktifkan turbin, ia tidak menyangka suhunya akan setinggi itu. Tak lama, rudal pun meluncur. Saat keluar dari lokasi, terjadi dentuman keras dan asap tebal, tetapi sang protagonis panik karena ia bahkan belum mengaktifkan peluncurannya. Ia juga menyadari rudal itu meluncur langsung ke arah kota. Para pengikutnya pun panik karena rudal itu menuju kota tempat mereka tinggal. Menyaksikan peluncuran itu, Gang tidak lagi tahu harus berbuat apa. Bom tersebut meluncur lurus ke arah rumah sakit. Masih di udara, bom itu mulai terurai menjadi bagian-bagian yang juga merupakan bom. Di langit terjadi ledakan besar yang menyebabkan kehancuran masif. Beberapa bagian kota rusak dan terbakar. Karena hal ini, pahlawan kita mulai berteriak dan berkeringat tanpa henti. Ia benar-benar melakukan kesalahan besar. Orang-orang yang menonton siaran langsung berkomentar bahwa ia dalam masalah besar sekarang. Beberapa area kota dalam kekacauan total, terutama rumah sakit. Ledakan terus terjadi dan asap tebal menyebar kemana-mana. Dengan mulut ternyanya, sang protagonis bertanya kepada bagian artileri apa yang baru saja mereka lakukan. Dengan kekacauan itu, ia sudah mengantisipasi yang terburuk. Jadi, ia memutuskan untuk memeriksa reaksi di salurannya. Namun yang mengejutkan, saat membaca komentar, ia menyadari bahwa dirinya justru dianggap sebagai penyelamat. Ia bingung, sama sekali tidak mengerti reaksinya. Maka, ia memutuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. 10 menit sebelum rudal itu diluncurkan, segalanya tampak normal. Di lorong, Yu dan sekretaris ayahnya berjalan bersama. Namun, pemuda itu tidak ingin bicara dan menyuruh wakil komandan tersebut untuk mengurus urusannya sendiri. Namun gadis itu bersikeras untuk membuatnya kesal dan mengatakan mereka harus memperbaiki kesalahannya. Dengan sangat kesal, Yu berpikir dalam hati bahwa suatu hari ia ingin menyingkirkan wanita sialan itu. Ia terus berjalan dalam diam. Di dekat situ, lantai mulai retak dan suara-suara aneh muncul. Kim di kamarnya merasakan kehadiran seseorang dan bertanya apakah mereka memata-matainya. Ternyata, mereka berdualah yang masuk, mengatakan bahwa Kim menyia-nyiakan bakatnya. Dengan gugup, Kim bertanya apakah dia benar-benar berpikir begitu. Pemuda itu teringat kejadian sebelumnya dan mengatakan bahwa jika Kim bergabung dengan kelompoknya, ia akan baik-baik saja. Mengambil kesempatan, ia menghina anggota tim Kim, menyebut mereka sampah. Ia juga mengatakan pada akhirnya, Kim akan selalu diselamatkan oleh si juru kamera, adiknya, yang merupakan penggemar berat. Sang protagonis dengan cepat mencoba membela, tetapi Kim menyela dan berkata bahwa sejujurnya, ia sangat mengerti situasinya. Sebagai tanggapan, si pria badai mengatakan ia sudah tahu Kim akan mengerti. Bingung, wanita muda itu bertanya mengapa ia datang padanya alih-alih menemui Gang. Saat mendengar nama pahlawan kita, ekspresinya berubah total. Kim terus berbicara dan mengatakan bahwa jika ia mencari bakat, ia harus mengejar Gang. Namun, pria itu tetap mempertahankan ekspresi aneh dengan urat-urat yang menonjol. Wakil komandannya memperhatikan situasi tersebut dan merasa reaksinya ganjil. Karena ia menangkap sesuatu yang tidak lazim, ia harus melaporkannya kepada atasan. Saat pria itu mendekati Kim, ia mengatakan dirinya adalah seorang hunter yang bertugas menyelamatkan orang. Ia melanjutkan bahwa dirinya sangat berbeda darinya dan jalan mereka tidak sama. Hal ini membuat pria itu semakin marah. Namun tiba-tiba, segalanya mulai berguncang, menarik perhatian semua orang. Yu pun tidak mengerti apa yang terjadi dan bertanya ada apa. Kim segera mengenali jenis monster yang menyebabkannya. Di luar, terlihat serangga yang sama lagi, yang dikenal sebagai entropi. Melihat keluar jendela rumah sakit, mereka bertanya-tanya mengapa makhluk-makhluk itu ada di sana. Meski masih dalam masa pemulihan, Kim memecahkan jendela rumah sakit agar bisa menggunakan kekuatannya. Pria yang cemburu itu bertanya-tanya mengapa ia bertindak seperti ini. Tanpa berpikir dua kali, gadis itu melompat ke jalanan. Begitu sampai di sana, ia mulai memusatkan kekuatan untuk menjatuhkan monster tersebut. Ia berhasil mengendalikan beberapa sekaligus untuk menjauhkan mereka. Namun, jumlahnya terus bertambah dan ia bertanya-tanya apakah ia mampu mengatasi mereka semua. Wanita muda itu sudah menggunakan kekuatan maksimalnya dan tahu ia tidak bisa bertahan lebih lama. Saat berjuang sekuat tenaga mengalahkan musuh di sekitarnya, api menghujani dari atas. Ledakan mulai terjadi di sekelilingnya. Dengan itu, semua serangga di dekatnya hancur. Kim bingung, bertanya-tanya, bagaimana itu bisa terjadi? Dari jendela, pria badai tampaknya telah menggunakan cincinnya untuk menarik rudal tersebut. Di sampingnya, adik Kim memintanya turun ke bawah untuk membantu kakaknya. Memikirkan keuntungan bagi dirinya nanti, ia memutuskan untuk membantu agar Kim berutang budi. Jadi, ia mengatakan akan segera turun, yang membuat sang adik sangat senang. Dengan cincinnya menyala, ia berkata akan menunjukkan kekuatan badai yang sesungguhnya. Di bawah sana, di tengah kehancuran dan kobaran api, Yu membantu membasmi para monster. Meski menyadari bahwa Yu membantu
membantu, Kim tetap harus melakukan bagiannya. Jadi, untuk monster di sekitarnya, ia menggunakan telekinesis untuk mengumpulkan mereka menjadi satu. Sementara itu, di kamar rumah sakit, sang adik mendengar suara keras. Salah satu monster telah sampai di sana dan hampir menangkap gadis itu. Namun, monster itu tertangkap oleh semacam akar dan tertahan. Yang membantunya adalah sang sekretaris yang juga seorang wakil komandan. Semua orang memberikan kemampuan terbaik mereka. Kim sudah mencapai batas kemampuannya. Ia berusaha begitu keras sampai pada satu titik, serangga-serangga itu mulai menembus perisainya. Melihat monster tepat di depannya, ia membeku dalam keterkejutan. Kota itu hancur berantakan. Orang hampir tidak bisa melihat apa-apa karena begitu banyaknya ledakan. Asap mengepul di mana-mana. Bagian terburuknya adalah terlepas dari semua ini, monster lain terus berdatangan setiap menitnya. Demi keselamatan semua orang, pahlawan kita sudah dalam perjalanan dengan sekopnya. Ia tiba dengan gaya yang mencolok, membantu temannya menangani monster yang mengepungnya. Kim terkejut melihat Gang tiba lagi di saat yang paling tepat. Terlepas dari segalanya, ia lega karena rudal tadi tidak menghantam kota. Pada saat itu, para dewa mengatakan akan membantu memusnahkan serangga-serangga tersebut. Sang protagonis yang berhadapan dengan begitu banyak makhluk tidak mengira mereka akan menjadi masalah yang sesungguhnya. Untuk sesaat, wanita muda itu tertegun melihatnya di sana. Ia bahkan memanggilnya juru kamera. Pahlawan kita berjalan melewatinya dan mengatakan dirinya lah yang menangani masalah ini sekarang. Yu yang melihat ini dari atas kamar, menjadi marah karena menyadari Gang telah tiba. Sementara itu, penggemar terbesarnya, Andi Kim, menjadi bersemangat dan berkata bahwa juru kamera telah datang. Saat ia berjalan memikirkan rencananya, Gang terkejut ketika melihat ke samping. Orang-orang di balkon gedung berterima kasih atas bantuannya. Jadi, pahlawan kita menyadari ini adalah kesempatan sempurna untuk meningkatkan popularitasnya. Berdiri berhadapan dengan serangga-serangga itu, ia berkata waktunya bagi mereka untuk menemui ajalnya. Kemudian, ia mencengkeram sekopnya dan berlari lurus ke arah monster-monster sialan itu. Gerakannya presisi, memotong di kesempatan pertama. Dari langit, Anda bisa melihat bagian-bagian tubuh makhluk itu terbang. Pria yang cemburu karena melihat segalanya dari kamar rumah sakit bertanya-tanya apakah orang biasa benar-benar bisa melakukan semua itu. Gang sudah terbiasa menangani situasi seperti ini dan bertindak secara alami. Menggunakan salah satu kemampuannya, ia menghentakkan senjatanya ke tanah, menghantam monster-monster tersebut. Setelah itu, sekopnya menembus tanah dan terjebak di sana. Memanfaatkan momen itu, sang protagonis meminta bantuan para dewa. Area tersebut berubah menjadi biru dan serangga-serangga itu pun menyadarinya. Tatapan pahlawan kita juga mulai berubah. Energinya meningkat. Dengan itu, ia mampu membentuk batu-batu besar yang runcing, mengeliminasi para monster. Banyak dari mereka tertusuk oleh batu-batu tersebut. Bahkan Yu pun terkesan saat menyaksikan semuanya. Setelah melumpuhkan monster yang ada di sana, Gang tersenyum ke arah penonton yang menyaksikan. Sementara itu, sebagian orang menyukainya dan yang lain membencinya. Yu termasuk golongan yang terakhir, hampir meledak dalam amarah karena popularitas Gang. Setelah menyelesaikan situasi, pahlawan kita dengan tenang berjalan ke arah lain. Namun, ia terinterupsi saat melihat ke atas dan melihat lebih banyak lagi monster di langit. Mendengar suara tertentu, ia berbalik untuk memeriksa. Saat itulah ia berhadapan muka dengan kawanan makhluk tersebut dan bertanya-tanya apakah itu nyata. Mereka menerjang dengan kecepatan penuh ke arah kota. Khawatir, Yu bertanya mengapa mereka menuju ke sana. Adik Kim juga tanpa putus asa melihat begitu banyak monster datang ke arah mereka. Merasakan bahaya, Kim memanggil adiknya dan mulai berlari. Dengan bahaya yang masih berjarak, Gang memberi isyarat kepada bagian artileri untuk mendukung. Memberi isyarat, mereka mulai meluncurkan rudal ke arah serangga-serangga itu. Semua orang di sana terkesan dengan solusi lain yang diberikan Gang. Ledakan masif menerangi langit saat Gang menonton dari bawah. Pada saat itu, kelompok badai tiba dan mengumumkan bahwa mereka akan mengambil kendali. Memimpin mereka adalah Yu. Bersikap angkuh dan sombong, ia mengernyitkan dahi. Dengan amarah, ia meneriakkan nama sang protagonis. Pahlawan kita melambai dan berkata segalanya sudah ditangani. Ia juga menyebutkan bahwa ia tidak yakin apakah masih ada inti yang tersisa, tetapi kelompoknya bisa memeriksanya. Setiap kata yang diucapkan pahlawan kita melukai ego bocah kaya yang sombong itu. Ia hampir kehilangan kendali karena betapa ia membenci Gang. Namun tepat saat itu, komandan pasukannya muncul dan meletakkan tangan di pundaknya. Pemuda itu terlonjak dan berbalik murka, bertanya apa itu. Sang gadis hanya menyuruhnya untuk tidak memperburuk keadaan dan mengatakan itulah perintah yang diberikan. Menyadari tidak ada yang bisa ia lakukan, Yu mencoba tetap tenang. Sementara itu, pahlawan kita sedang merekam untuk para penontonnya, berbicara tentang rudal-rudal tersebut. Di latar belakang rekamannya, Kim terlihat sedang duduk dan hanya memperhatikan. Ia merasa situasi ini terlalu berbahaya. Serangga-serangga itu seharusnya tidak muncul di sana. Lelah melihat tingkah laku sang protagonis, ia bertanya-tanya di mana adiknya. Saat sang adik mendekat, pahlawan kita menyadari bahwa itu adalah adik Kim. Gadis itu datang untuk membantu kakaknya kembali ke rumah sakit. Meskipun dirinya sendiri tidak sehat, Kim hanya memikirkan untuk menjaga adiknya agar tetap aman. Menatapnya, ia bertanya-tanya apakah suatu hari nanti ia benar-benar mampu melakukan hal itu. Ketika seseorang memanggil sang protagonis, ia memberikan perhatian penuh kepada mereka. Ternyata dua bersaudara itu yang mendekat dan Kim meminta agar ia mau menjaga adiknya. Ia sempat bingung dan tidak tahu harus menanggapi seperti apa. Pada momen itu, ia akhirnya memastikan bahwa gadis yang merupakan penggemar
terbesarnya itu memang benar adik dari Kim. Gadis itu pun tidak menyadarinya, dan begitu menyadari kenyataan tersebut, ia mulai berteriak. Saat keduanya masih terkejut, Kim menjelaskan bahwa adiknya akan dirawat di rumah sakit, sehingga ia membutuhkan seseorang untuk menjaganya. Ia mengatakan bahwa di tengah tempat yang tidak aman ini, ia hanya akan merasa tenang jika pria itulah yang mengawasinya. Hal itu mengingatkan semua orang pada setiap momen ketika Gang telah menyelamatkan mereka semua. Ia bahkan telah menggunakan persenjataannya untuk membantu membasmi para serangga. Kim berkata bahwa jika ia menitipkan adik kecilnya kepada pria itu, ia akan merasa tenang. Gadis muda itu bahkan merendahkan dirinya dan memohon agar ia mau menerima permintaan itu. Sang adik menjadi emosional melihat betapa besar rasa sayang kakaknya kepadanya. Setelah berpikir sejenak, Gang akhirnya menerima misi tersebut. Kim merasa senang bahkan sampai tersenyum. Saat hendak pergi, Gang mengatakan ia hanya akan melakukannya sampai gadis itu pulih. Sang pahlawan merasa ini mungkin akan terasa sedikit canggung. Mungkin karena gadis itu adalah penggemarnya dan memiliki perasaan padanya. Bahkan para dewa pun tampak bersemangat melihat benih-benih romansa ini. Video kita berakhir di sini. Jika kalian menikmatinya, silakan klik suka dan berlangganan ke saluran ini. Sampai jumpa di video berikutnya, selamat tinggal.